Novel audio Cincin Naga 2076 hingga 2100. Sentian, jangan berkecil hati. Bukankah kita punya cara lain? Ketika penguasa Paviliun Bailian keluar dari pengasingan, aku akan menemanimu ke Paviliun Bailian dan mendapatkan perintah rahasia mulai hari itu. Humazi takut Sentian akan khawatir, jadi dia menepuk bahunya untuk menghiburnya. Tuan Hu, saya tidak mudah dikalahkan, jangan khawatir. Sentian memaksakan senyum dan berkata. Dalam beberapa hari berikutnya, Sentian tidak pernah meninggalkan Longmen. Dia berlatih setiap hari dan merencanakan hari-harinya. Sekarang hanya token Tianji Paviliun Bailian yang dapat mengizinkannya membuka pintu masuk ke dunia rahasia Sekte Hati Iblis. Pada hari ini, Sentian sedang berlatih bersila seperti biasa, dan Long Xingsu membuka pintu dan masuk. Saudara Sentian, kepala keluarga Ge ada di sini. Long Xingsu berkata pada Sentian. Tolong cepat masuk. Sentian segera berdiri. Selama periode ini, Sentian tidak menghubungi keluarga Ge. Sepertinya Ge Fuhai datang ke sini karena ada hubungannya dengan dia. Tuan Sen. Ge Fuhai masuk dan berteriak dengan hormat kepada Sentian. Tuan Ge, apakah ada hubungannya dengan saya? Sentian bertanya. Tuan Sen, tetua klanlah yang mencari Anda, mengatakan bahwa dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Kata Ge Fuhai. Setelah mendengar ini, Sentian mengangguk, oke, ayo pergi sekarang. Saat mengikuti Ge Fuhai ke tanah keluarga Ge, Sentian bertanya, Tuan Ge, bukankah Tuan Ge memberitahu Anda apa yang terjadi? Ge Fuhai menggelengkan kepalanya, tidak, tapi ekspresi tetua klan sepertinya tidak bagus, dan suasana di alam rahasia menjadi jauh lebih tegang akhir-akhir ini. Dengan mengatakan itu, kedua orang itu tiba di pintu masuk dunia rahasia. Ge Fuhai menggumamkan kata-kata, dan dengan lambaian tangannya, sebuah pintu cahaya muncul. Setelah Sentian mengikuti Ge Fuhai masuk, pintu cahaya itu langsung menghilang. Ketika Sentian tiba di tanah keluarga Ge, tempatnya masih sama, tidak ada perubahan, tetapi ada sedikit rasa dingin di udara. Ketika penjaga di pintu melihat Sentian, mereka semua membungkuk hormat dan membuka pintu. Memasuki aula utama, Ge Changsheng melihat Sentian datang, dan buru-buru melangkah maju dan langsung berlutut, salam kepada Tuan Aula. Klan Penatua Ge, kamu tidak perlu memberi hormat sebesar itu. Jangan panggil aku penguasa istana di masa depan. Aku tidak ingin orang lain tahu. Meskipun Sentian adalah penguasa istana Tianlong, Sentian masih merasa sedikit tidak nyaman dengan upacara akbar seperti itu. Yuhan, datang dan ucapkan terima kasih. Ge Changsheng berteriak. Segera, Ge Yuhan datang dengan cepat dan memberi hormat kepada Sentian. Yuhan berterima kasih kepada Tuan Sen. Sentian mengangguk sedikit. Melihat Ge Yuhan telah pulih sepenuhnya, Sentian juga sangat senang. Sebenarnya, saya tidak melakukan apapun. Jika Senior Blood Demon tidak mengambil tindakan, saya khawatir Nona Ge tidak akan bisa pulih. Sentian merasa dia pantas mendapatkannya. Bagaimanapun, Ge Yuhan telah pulih, jadi tidak ada hubungannya dengan mengikutinya. Tuan Sen, Fuhai sudah memberitahuku tentang kejadian di Pulau Penglai. Jika bukan karena Tuan Sen, bagaimana Blood Demon bisa mengambil tindakan? Ge Changsheng tampak berterima kasih kepada Sentian. Elder Ge Clan, saya tidak tahu mengapa Anda datang kepada saya untuk sesuatu. Sentian tidak ingin bersikap sopan dan hanya membicarakan sesuatu. Dia sangat sibuk sekarang dan akan pergi ke Paviliun Bailian dalam beberapa hari. Ge Changsheng melihat sekeliling, lalu berkata, Fuhai, Yuhan, kalian semua keluar, saya akan berbicara dengan Tuan Sen tentang sesuatu. Segera, Ge Fuhai dan Ge Yuhan pergi, hanya menyisakan Ge Changsheng dan Sentian di seluruh aula. Tuan Sen, apakah Anda melihat adanya perubahan di dunia rahasia ketika Anda datang ke sini? Ge Changsheng bertanya. Sentian mengangguk, ya, saya bisa merasakannya. Meskipun lingkungan tidak berubah, udara semakin dingin. Mengapa? Ini kekacauan, semuanya kekacauan, sekarang 8 alam rahasia berada dalam kekacauan. Awalnya, semua sekte dan keluarga di 8 alam rahasia hidup damai dan harmonis. Karena semua keluarga sekte tahu bahwa hari ketika energi spiritual bangkit kembali akan menjadi hari kekacauan yang nyata. Setiap sekte dan keluarga diam-diam mempertahankan kekuatan mereka, dan tidak ada yang bertarung. Tetapi pemulihan energi spiritual Pulau Penglai gagal.
Tidak ada yang tahu kapan pemulihan energi spiritual berikutnya akan terjadi. Banyak sekte dan keluarga tidak dapat menahannya dan mulai bersaing untuk mendapatkan sumber daya di alam rahasia. Hanya dalam beberapa hari, di alam rahasia sekte api kami saja, beberapa sekte dan keluarga bangsawan telah menghilang karena pertempuran. Ge Changsheng menghela nafas berat, ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Apakah keluarga Ge menderit kerugian? Sentian bertanya dengan prihatin. Ge Changsheng menggelengkan kepalanya, belum, karena kami telah membentuk aliansi dengan Menara Tianluo, dan belum ada keluarga sekte yang menargetkan kami. Tapi saya yakin ini tidak akan bertahan lama. Konferensi alam rahasia telah dibatalkan selama bertahun-tahun dan akan dimulai kembali bulan depan. Pada saat itu, banyak orang pasti akan mati karena alokasi sumber daya dan konflik kepentingan, dan pertempuran antara dunia rahasia utama juga akan muncul kembali. Ketika Sentian mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia mencegah energi spiritual bangkit kembali untuk mencegah kehancuran dunia. Tetapi siapa yang tahu bahwa setelah pemulihan energi spiritual diblokir, dunia budidaya abadi di alam rahasia akan mengalami kekacauan. Elder Geklan, apa yang dimaksud dengan konferensi alam rahasia? Sentian bertanya dengan bingung. Bertahun-tahun yang lalu, 8 alam rahasia mengadakan konferensi alam rahasia setiap tahun. Setiap alam rahasia akan memilih perwakilan untuk berpartisipasi guna bersaing dan mengalokasikan sumber daya dari alam rahasia lainnya. Pemenang konferensi alam rahasia berhak pergi ke alam rahasia lain dari pihak yang kalah untuk memilih sumber daya. Namun, dengan rumor pemulihan energi spiritual, konferensi alam rahasia telah dihentikan. Semua sekte dan keluarga secara aktif menjaga kekuatan mereka dan menunggu energi spiritual bangkit kembali. Tetapi sekarang pemulihan energi spiritual tidak menghasilkan apa-apa, dan semua konferensi dunia rahasia telah dimulai kembali. Ge Changsheng menjelaskan, di mana konferensi alam rahasia akan diadakan. Bagaimanapun, tempat tersebut pasti memiliki keuntungan. Sentian bertanya, tempatnya bukan di 8 alam rahasia ini, tetapi akan diadakan di alam rahasia yang tidak dimiliki. Alam rahasia yang tidak dimiliki memiliki sumber daya yang buruk dan tidak ada yang mau menempatinya, sehingga menjadi tempat konferensi. Dengan cara ini adil untuk setiap dunia rahasia. Kata Ge Changsheng. Lalu klan Ge mendatangiku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sentian bingung. Bagaimanapun, dengan kekuatan Sentian saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti ini di konferensi dunia rahasia. Meskipun Sentian sudah tak terkalahkan di dunia sekuler, di dunia rahasia, itu tidak masuk hitungan. Anda harus tahu bahwa jumlah orang suci bela diri sama banyaknya dengan Guguik di alam rahasia, dan ada banyak orang suci bela diri dari keluarga Ge saja. Misalnya, Ge Yuhan baru berusia 20-an dan telah mencapai kekuatan seorang suci bela diri. Tuan Sen, saya datang kepada Anda karena saya ingin Anda berpartisipasi dalam konferensi dunia rahasia. Sebelum Ge Changsheng selesai berbicara, Sentian dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, jangan bercanda. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku ikut berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia, bukankah aku akan meminta penghinian? Tuan Sen, saya mengundang Anda ke konferensi alam rahasia bukan untuk meminta Anda berkompetisi, tetapi untuk membiasakan Anda dengan 8 alam rahasia. Ada alasan lain yang lebih penting, yaitu banyak keluarga di 8 alam rahasia mulai berkolusi dengan sekte hati iblis. Tidak ada harapan untuk pemulihan energi spiritual. Keluarga-keluarga ini bersiap untuk berkolusi dengan sekte hati iblis dan menggunakan sekte hati iblis agar tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi, dan ingin menduduki seluruh dunia sekuler. Dan saya juga mendengar bahwa mereka sedang mencari sesuatu, yaitu tempat di mana energi spiritual dapat dibangkitkan secara artifisial. Ge Changsheng berkata perlahan, pemulihan energi spiritual yang dikendalikan secara artifisial. Sentian tampak sedikit terkejut. Tapi dari sudut pandang ini, sekte hati iblis benar-benar lebih kuat dari yang kukira. Jika ada lebih banyak keluarga di dunia rahasia yang bekerja sama dengan sekte hati iblis, mungkin akan lebih sulit bagiku untuk melenyapkan sekte hati iblis sepenuhnya. Elder Geklan, kapan konferensi dunia rahasia akan diadakan? Saya perlu mengatur waktunya. Sentian bertanya pada Ge Changsheng. Tanggal 15 bulan depan. Kata Ge Changsheng. Oke.
Kalau begitu aku ingin melihat baik-baik orang-orang di 8 alam rahasia ini. Sentian mengangguk dengan berat. Sentian berpartisipasi dalam konferensi dunia rahasia ini hanya untuk memperluas wawasannya. Jika tidak, jika dia tetap berada di dunia sekuler, Sentian akan selalu menjadi pecundang. Seekor katak di dalam sumur. Setelah meninggalkan keluarga G, Sentian menghitung waktunya. Dia harus menyelamatkan Suyuki sebelum konferensi alam rahasia dimulai. Prioritas utama sekarang adalah mendapatkan token Tianji. Saya harap penguasa Paviliun Bailian adalah orang yang berakal sehat. Sentian mengambil kuas yang diberikan oleh Tuan Si dan menghela nafas. Dia tidak ingin menemui kendala saat pergi ke Paviliun Bailian untuk mendapatkan token Tianji. Paviliun Bailian. Sebagai penguasa Paviliun, Si Qingpei akhirnya keluar dari pengasingan, dan di tangan Si Qingpei, dia memegang serangkaian lonceng. Ada 3 lonceng di tali ini, bersinar dengan cahaya keemasan dan terlihat sangat indah. Tetapi ketika Si Qingpei keluar dari pengasingan dan melihat Paviliun Bailian yang berantakan, dia langsung tercengang. Siapa yang melakukannya? Wajah Si Qingpei memerah karena marah dan dia berteriak dengan marah. Anda harus tahu bahwa Bailiange Sulai tidak berurusan dengan keluarga seni bela diri di dunia sekuler, jadi tidak ada konflik. Dan keluarga sekte di alam rahasia akan ditekan oleh hukum langit dan bumi ketika mereka datang ke dunia sekuler, dan mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Meskipun ada banyak keluarga dunia rahasia yang menginginkan token Tianji dari Paviliun Bailian, Si Qingpei menolak untuk menjualnya justru karena token Tianji itulah keluarga dunia rahasia tersebut sangat menghormati Paviliun Bailian. Tapi sekarang, Si Qingpei baru saja keluar dari pengasingan dan melihat Paviliun Bailian miliknya berantakan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ayah, kamu akhirnya dibebaskan. Ketika Si Yan melihat ini, wajahnya penuh dengan keluhan dan dia bergegas dengan air mata berlinang. Yaner, apa yang sebenarnya terjadi? Si Qingpei bertanya dengan wajah dingin. Ayah, biarkan Tuan Yan memberitahumu. Si Yan tahu bahwa dia memiliki lebih banyak suara daripada Tuan Yan, jadi dia membiarkan Tuan Yan berbicara. Master Paviliun, saat Anda sedang retret, ada seorang anak laki-laki bernama Sentian yang ingin meminjam token Tianji. Saya mengatakan kepadanya bahwa Ordo Tianji adalah harta karun Paviliun Bailian kami dan tidak dapat dipinjamkan. Apalagi disimpan oleh pemilik Paviliun. Kami tidak tahu di mana itu. Tapi Sentian tidak mempercayainya sama sekali. Dia membuat keributan besar di Paviliun Bailian kami, membunuh beberapa dari kami, dan memukuli Tuan Muda Paviliun. Tuan Yan menceritakan apa yang terjadi. Tapi Tuan Yan tidak tahu banyak, dan dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan Si Yan. Sentian. Badan Si Qingpei penuh dengan aura pembunuh, bisakah orang ini sekuat itu? Apakah kita semua di Paviliun Bailian adalah vegetarian? Si Qingpei bertanya dengan tidak puas, dan Tuan Yan berkata, Tuan Paviliun, saya khawatir Sentian telah mencapai kekuatan seorang suci bela diri, dan senjata ajaib kita tidak berpengaruh padanya. Apa yang bisa dilakukan Martial Saint? Kali ini aku mengasingkan diri dan menyempurnakan bel pemanggil jiwa. Bahkan jika Martial Saint ada di depanku, dia akan tetap patuh. Si Qingpei memegang bel di tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. Master Paviliun, Anda telah benar-benar menguasai lonceng pemanggilan jiwa. Sekarang tak seorang pun di Paviliun Bailian kami perlu takut. Saat bel pemanggil jiwa berbunyi, Raja Neraka akan gemetar. Tuan Yan berkata dengan terkejut di wajahnya. Ayah, Sentian itu pasti akan datang lagi. Kamu harus membalaskan dendamku dan menangani orang ini. Si Yan berkata dengan keras. Sekarang ayahnya telah dibebaskan dari kurungan, Si Yan merasa percaya diri. Jangan khawatir, selama dia berani datang, aku akan membuatnya membayar harganya. Tidak ada yang berani membuat masalah di Paviliun Bailianku. Mata Si Qingpei berkilat dingin, tapi segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya, Sentian ini terdengar sangat familiar. Apakah dia Sentian yang menghancurkan aliansi seni bela diri Kyoto? Ya, itu dia. Orang-orang dari Sekte Hati Iblis masih mengejar orang ini. Si Yan mengangguk dan berkata. Mendengar ini, Si Qingpei sedikit mengernyit, saya mendengar bahwa orang ini sangat dihargai oleh Tuan Si dan telah membangun gerbang naga terbesar di Kyoto. Siapa yang peduli dengan penghargaan?
Orang ini mengambil kuas biasa yang patah dan memberitahuku bahwa itu adalah tanda Tuan Si. Biarkan aku membuangnya. Itu hanya kuas tulis biasa. Itu tanda yang tidak berguna. Dan aku bahkan tidak tahu siapa Tuan Si. Xian melihat ayahnya menyebutkan masalah ini, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh. Xian tidak peduli, tapi si Qingpei peduli. Setelah mendengar bahwa Sentian memegang kuas Tuan Si, ekspresi si Qingpei langsung berubah. Ayah, ada apa denganmu? Kamu tidak boleh membiarkan Sentian pergi hanya karena kuas tulis, kan? Xian bertanya dengan cepat. Jangan khawatir, aku terukur. Setelah mengatakan itu, si Qingpei berbalik dan pergi. Gerbang Naga. Sentian sedang duduk di dalam ruangan, dan di depannya ada peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Saat ini, Sentian sedang berendam di sumber air panas di tempat bersalju. Alasan mengapa Sentian mengeluarkan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil bukanlah untuk berkultivasi, tetapi karena dia ingin berendam di sumber air panas dan menenangkan suasana hatinya. Di tempat seperti ini yang langitnya dipenuhi salju, berendam di pemandian air panas juga menjadi hal yang sangat nyaman dan nyaman. Di sini, Sentian tidak merasa keberatan sedikit pun. Dia merendam seluruh badannya di sumber air panas karena dia tahu tidak akan ada orang yang muncul di sini sama sekali. Dengan mata sedikit terpejam, Sentian merasakan keajaiban alam. Hanya pada saat inilah, Sentian merasa paling santai. Tetapi Sentian tidak tahu bahwa ada dua gadis yang sedang berjalan menuju pemandian air panas saat ini. Nona, Anda semakin sering datang ke pemandian air panas. Anda tidak mengira Sentian pernah ke pemandian air panas ini, bukan? Itu tidak mungkin. Dia tidak bisa memasuki dunia rahasia kita sama sekali. Bahkan jika dia bisa masuk, dia mungkin tidak bisa menemukan sumber air panas ini. Guru telah mengatakan bahwa konferensi dunia rahasia akan dimulai kembali sebentar lagi, dan saya akan membawa Anda untuk memiliki pengalaman yang panjang. Saya mendorong Anda untuk memanfaatkan waktu untuk berlatih. Kyuju berkata dengan sungguh-sungguh pada Han Qinger. Kak Kyuju, kenapa kamu seperti ibuku, mengomel tanpa henti? Aku hanya ingin mandi. Lihat kemana kamu ingin pergi. Han Qinger memutar matanya ke arah Kyuju, lalu tak satu pun dari mereka berbicara dan berjalan menuju sumber air panas. Saat ini, Sentian dengan nyaman menikmati kedamaian yang luar biasa ini. Namun segera, ketukan di pintu membangunkan Sentian, dan badan Sentian perlahan menghilang dari sumber air panas. Saat badan Sentian menghilang, Han Qinger tiba tepat pada waktunya. Ketika dia melihat Sentian, dia memasang ekspresi luar biasa di wajahnya. Sentian, Han Qinger berteriak dengan semangat. Tapi Sentian tidak menjawab, dan badannya menghilang begitu saja. Sentian, Sentian, Han Qinger berteriak, tapi saat ini Sentian sudah tidak ada lagi. Nona, tidak ada Sentian di sini. Apakah Anda berhalusinasi dengan apa yang dipikirkan Sentian? Kyuju melihat sekeliling, tapi tidak ada bayangan hantu. Saudari Kyuju, ini bukan ilusi. Saya benar-benar melihat Sentian. Itu benar-benar dia. Han Qinger tampak bersemangat, tapi dia tidak mengerti mengapa badan Sentian tiba-tiba menghilang. Tepat ketika Han Qinger sedang mencari Sentian, Sentian telah membuka matanya di dunia sekuler. Setelah perlahan bangun, Sentian mau tidak mau melihat lagi peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Ketika kesadarannya keluar dari peta pegunungan dan sungai 9.000 mil tadi, dia sepertinya mendengar seseorang memanggilnya, dan suaranya terutama seperti suara Han Qinger. Namun pada akhirnya, Sentian menggelengkan kepalanya, merasa bahwa emosinya pasti tidak stabil beberapa hari terakhir ini dan mengalami halusinasi pendengaran. Bagaimana mungkin mendengar suara Han Qinger di peta pegunungan dan sungai 9.000 mil? Setelah memasukkan peta 9.000 mil pegunungan dan sungai ke dalam cincin penyimpanannya, Sentian membuka pintu dan menemukan bahwa Humazi sedang mengetuk pintu. Sentian, ini waktunya kita berangkat. Kurasa penguasa paviliun Bailian sudah meninggalkan pengasingan. Humazi berkata pada Sentian. Oke, Sentian mengangguk. Ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan ke paviliun Bailian, Humazi bertanya dengan cemas, Sentian, bagaimana jika Master Paviliun Bailian belum keluar, atau dia tidak meminjamkan token Tianji kepada kami sama sekali? Merampok. Sentian mengucapkan satu kata dengan tenang. Tapi satu kata ini saja sudah cukup untuk mewakili tekad Sentian.
Ketika Sentian dan Humazi bergegas ke paviliun Bailian, kali ini sudah ada anggota paviliun Bailian yang menunggu di luar, seolah-olah mereka tahu mereka akan datang. Apakah master pavilionmu sudah dibebaskan dari pengasingan? Sentian bertanya kepada anggota paviliun Bailian yang menyambut mereka. Master pavilion kami telah meninggalkan pengasingan dan secara khusus meminta kami datang ke pintu untuk menyambut kalian berdua, kata anggota paviliun Bailian. Segera, Sentian dan Humazi dibawa ke sebuah ruangan besar. Ini jelas bukan ruangan tempat Sentian datang menemui Si Yan untuk pertama kalinya. Ruangan ini lebih besar, dan ada lebih banyak instrumen magis yang ditempatkan di dalam ruangan. Sekilas, semuanya adalah instrumen magis terbaik. Nilainya jelas jauh lebih tinggi daripada terakhir kali saya melihatnya. Nak, karena kamu di sini, silakan duduk. Sebuah suara datang, dan kemudian Si Qingpei terlihat berjalan keluar dari belakang ruangan. Apakah kamu Master Si dari paviliun Bailian? Sentian bertanya dengan tenang setelah melihat Si Qingpei. Ya, saya Si Qingpei. Kuanzi sudah memberitahuku tentang kalian berdua yang datang menemuiku. Sejak Tuan Si memperkenalkan Anda, tentu saja saya harus memperlakukannya dengan sopan. Si Qingpei berkata, dan memerintahkan orang untuk menyajikan teh untuk Sentian dan Humazi. Melihat Si Qingpei bersikap begitu sopan, Sentian dan Humazi merasa sedikit lega. Mereka juga takut setelah kerusuhan terakhir di paviliun Bailian, Si Qingpei pasti akan marah, dan akan sulit untuk meminjam token Tianji. Tapi sekarang sepertinya Si Qingpei tidak marah. Paviliun Master Si, karena kita memiliki masalah penting lagi, kita perlu mendapatkan perintah Tianji dan segera kembali tanpa membuang waktu. Saya ingin tahu apakah Guru Si dapat meminjamkan saya perintah Tianji. Saya pasti akan berterima kasih. Sentian berkata dengan sopan. Tentu saja, tapi apakah Tuan Si juga memintamu membawakanku sesuatu? Si Qingpei bertanya. Ya, Sentian mengangguk berulang kali, lalu mengeluarkan kuas dan meletakkannya di depan Si Qingpei. Bertahun-tahun yang lalu, saya menerima bantuan dari Tuan Si. Sekarang Tuan Si telah mempercayakan penanya kepada saya, tentu saja saya harus memberinya wajah. Saya dapat meminjamkan Tianji Ling kepada Anda. Karena itu, Si Qingpei mengeluarkan tanda seukuran telapak tangan dari pinggangnya. Hanya saja tokennya dilapisi patina dan terlihat sangat tua. Tidak ada yang istimewa sama sekali dari token tersebut. Kalau begitu terima kasih Paviliun Master Si. Sentian mengulurkan tangannya untuk mengambil Tianji Ling. Pada saat ini, Si Yan tiba-tiba menyela dan bertanya dengan wajah bingung, Ayah, mengapa kamu benar-benar meminjamkan token Tianji kepada mereka? Bagaimana kamu berjanji padaku? Orang inilah yang memukuli saya, Tuan Yan, dan membunuh beberapa dari kami. Paviliun Bailian sekarang berantakan sekali. Dialah yang menyebabkannya. Mengapa Anda masih meminjamkan token Tianji kepadanya? Si Yan berteriak, tapi Si Qingpei memelototinya dan berkata, diam, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Ketika Si Yan melihat ayahnya marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menatap tajam ke arah Sentian. Tuan Paviliun Si, ada kesalahpahaman di sini. Jika bukan karena Tuan Muda Ling. Sentian ingin menjelaskan, dia tidak bisa meminjam token Tianji untuk ini. Namun sebelum Sentian selesai berbicara, dia disela oleh Si Qingpei. Tidak perlu dijelaskan. Karena Tuan Si yang telah maju, saya pasti akan meminjamkan Anda token Tianji. Ini yang saya bayarkan kembali kepada Tuan Si. Setelah Si Qingpei selesai berbicara, dia melemparkan token Tianji di tangannya langsung ke Sentian. Dan apa yang dikatakan Si Qingpei sangat jelas. Alasan mengapa dia meminjamkan perintah rahasia kepada Sentian Tian adalah untuk membalas budi Tuan Si. Ini tidak ada hubungannya dengan mengikuti Sentian sendiri. Sentian menerima perintah Tianji, menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, Guru Si. Tapi ketika Sentian mengambil perintah Tianji dan berbalik untuk pergi, dia dihentikan oleh Si Qingpei. Sepertinya kamu melupakan sesuatu. Si Qingpei berkata dengan dingin kepada Sentian. Sentian tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Si Qingpei dan berkata, Master Paviliun Si, apakah ada hal lain? Tentu saja, aku memberikan wajah Tuan Si dan meminjamkanmu token Tianji. Tetapi kamu memukuli anakku, membunuh orang-orang di paviliun Bailianku, dan menghancurkan banyak rumah di paviliun Bailianku. Bukankah kamu juga harus memberiku penjelasan?
Si Qingpei memandang Sentian dengan dingin dan bertanya. Sentian tidak menyangka si Qingpei begitu licik. Dia pertama-tama meminjamkan token Tianji kepadanya untuk membalas kebaikan Tuan Si, dan kemudian mulai menimbulkan masalah baginya. Tuan Si, putramu yang berkolusi dengan sekte hati iblis dan ingin menyakiti kami. Kami hanya melawan. Kejadian ini semua disebabkan oleh putramu sendiri. Humazi maju selangkah dan mengikuti si Qingpei untuk menjelaskan. Tetapi siapa yang tahu bahwa si Qingpei melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak peduli di mana anak saya duduk. Saya hanya tahu bahwa Anda memukuli anak saya dan membunuh bangsa saya. Bagaimana jika tersiar kabar bahwa itu akan membuat reputasi paviliun Bailian saya? Melihat keengganan si Qingpei, Sentian hanya bisa berkata, Master Paviliun Si, Anda dapat menghitung kerugiannya dan saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Saya tidak ingin uang. Bagi saya, Paviliun Bailian, uang itu seperti kertas bekas. Si Qingpei melambaikan tangannya dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apapun yang kamu suka dariku. Sentian memilih untuk bersabar, dia hanya ingin mendapatkan kembali token Tianji dengan cepat dan menyelamatkan Suyuki. Aku tidak suka kain compang camping di badanmu. Berlututlah sekarang, minta maaf pada anakku, dan minta anakku membalas kedua tamperan itu. Si Qingpei berkata dengan tenang. Ketika Si Yan melihat ayahnya melampiaskan amarahnya padanya, dia langsung merasa senang dan menatap Sentian dengan cibiran di wajahnya. Sentian, tolong berlutut dan segera minta maaf padaku, atau kamu akan segera menerapkan syarat tambahan. Kamu kutu kupret. Ketika Humazi mendengar ini, dia tidak bisa berhenti marah. Dia hendak bergegas maju, tetapi dihentikan oleh Sentian. Tuan Hu, saya akan menangani masalah ini sendiri. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menatap si Qingpei dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin aku berlutut? Tentu saja, saya telah menyelidiki Anda dan mengetahui bahwa Tuan Si merawat Anda dengan baik, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di paviliun Bailian saya. Saya telah memberikan wajah Anda, Tuan Si. Bahkan jika Raja Surga datang, Anda tetap harus berlutut dan meminta maaf. Ini adalah toleransi terbesar yang bisa saya tunjukkan kepada Anda demi Tuan Si. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk berdiri di depanku dan berbicara. Wajah si Qingpei dingin dan matanya penuh ketidakpedulian. Saat ini, dia tampak seperti hakim, menilai hidup atau mati Sentian. Tapi Sentian sendiri tidak punya pilihan sama sekali. Ada orang yang bisa membuatku berlutut, tapi sayangnya bukan kamu, karena kamu belum layak. Ketika Sentian melihat si Qingpei seperti itu, sepertinya dia bertekad untuk putus dengannya, jadi Sentian tidak lagi memanjakannya. Mata si Qingpei sedikit menyipit, dan dia tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu telah mencapai alam martial Sein, kamu dapat mengabaikan paviliun Bailian kami? Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari paviliun Bailian kami. Jika saatnya tiba, jika Anda ingin berlutut, saya tidak akan membiarkan Anda berlutut. Setelah si Qingpei selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan bel pemanggil jiwa. Si Qingpei tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan kekuatan, dia tidak akan menjadi lawan Sentian, tetapi dia memiliki lonceng pemanggil jiwa di tangannya, jadi dia tidak takut sama sekali pada Sentian. Apa, kamu ingin mengalahkanku dengan lonceng kecil ini? Sentian melihat bel pemanggil jiwa yang dikeluarkan si Qingpei dan tersenyum menghine. Sentian, jangan bangga, ini adalah senjata ajaib lonceng pemanggil jiwa terbaik yang baru saja disempurnakan ayahku. Bahkan jika kamu berada di alam suci bela diri, kamu masih tidak bisa lepas dari bel pemanggilan. Aku akan mencatat kamu berubah menjadi geblek sebentar lagi. Si Yan tersenyum main-main. Si Qingpei memelototi Si Yan dengan marah dan hampir kehilangan kesabaran. Anak geblek ini sebenarnya memberitahu pihak lain fungsi senjata ajaib di tangannya sebelum dia mengambil tindakan. Senjata serangan spiritual seperti Soul Calling Bell dapat menyerang secara tidak terduga dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi sekarang Si Yan memberitahu Sentian fungsi lonceng pemanggil jiwa. Ketika Sentian mendengar apa yang dikatakan Si Yan, dia tiba-tiba mengerti. Dia tahu bahwa bel pemanggil jiwa hanyalah serangan spiritual yang dapat mengendalikan jiwa manusia. Sentian memiliki kesadaran spiritual yang kuat sekarang, dan dia juga mengetahui kutukan pembersih hati.
Bahkan dengan senjata sihir kesadaran ilahi yang kuat, dia tidak dapat mengendalikan Sentian. Sentian, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Setelah si King Pei selesai berbicara, bel di tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, ketiga lonceng mengeluarkan suara yang jelas. Gelombang suara yang berasal dari lonceng, bercampur dengan kekuatan kesadaran spiritual, terus-menerus menyerang Sentian dan Humazi. Mendengarkan suara itu, Humazi tiba-tiba merasa kepalanya bingung. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya dengan kesadarannya, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Segera, mata Humazi perlahan mulai kehilangan kilaunya, dan lonceng yang tajam terus terngiang-ngiang di benaknya. Sentian melihat bahwa Humazi tidak bisa menahan serangan bel pemanggil jiwa, jadi dia menggerakkan bibirnya sedikit dan melontarkan kutukan Kingsin. Tiba-tiba, Humazi merasakan kilatan cahaya keemasan di benaknya, dan perasaan kacau tadi hilang. Saat ini, kepala Humazi sudah jernih, dan dia lebih jernih dari sebelumnya. Si King Pei belum mengetahuinya, tapi dia masih mengerahkan energinya dan mengguncang bel pemanggil jiwa di tangannya. Humazi melirik ke arah Sentian dan menemukan bahwa bibir Sentian bergerak sedikit. Dia jelas menggunakan mantra untuk menahan serangan spiritual dari lonceng pemanggil jiwa. Pada saat ini, Humazi mendapat inspirasi dan mengeluarkan bel dari suatu tempat. Namun, bel di tangannya jelas jauh lebih besar, dan hanya ada satu. Ada sedikit karat di atasnya, membuatnya sangat tua. Dentang. Humazi juga mengguncang bel di tangannya dengan kuat, mengeluarkan suara yang keras. Ketika si King Pei melihat Humazi juga mengeluarkan lonceng besar, dia terkejut. Terlebih lagi, setelah sekian lama, lonceng pemanggil jiwa sepertinya tidak berpengaruh apapun pada Sentian dan Humazi. Yang membuat wajah si King Pei terlihat sangat jelek. Sentian melihat bel besar di tangan Humazi dan tidak bisa menahan senyum, di mana Tuan Hu menemukan pecundang seperti itu. Ini teman lamaku. Dia telah mengikutiku berkeliling Kyoto selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka dia bisa dimanfaatkan seperti ini hari ini. Humazi menyeringai, lalu menggoyangkan bel di tangannya dengan kuat. Ada suara yang keras, dan si Yan sangat ketakutan sehingga dia segera menutup telinganya. Bahkan si King Pei buru-buru menahan napas dan berkonsentrasi untuk menahan serangan kesadaran spiritualnya. Namun untuk sementara, mereka tidak merasakan bahwa suara tersebut mengandung serangan spiritual. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa bel pemanggilmu tidak berfungsi? Melihat Sentian dan Humazi baik-baik saja, si Yan bertanya pada si King Pei. Si King Pei juga bingung saat ini. Kenapa kamu belum diserang oleh kesadaran ilahi? Si King Pei memandang Sentian dan Humazi dan bertanya. Sentian hendak mengatakan sesuatu, tetapi Humazi menyela dan berkata, lonceng besarku adalah nenek moyang dari lonceng pemanggil jiwa di tanganmu. Tentu saja lonceng itu tidak akan berfungsi ketika melihat leluhurnya. Mengapa kamu tidak cepat-cepat membawa lonceng kecilmu untuk memberi penghormatan kepada leluhurmu? Kata-kata Humazi membuat wajah si King Pei berubah menjadi hijau. Jelas sekali dia tahu bahwa Humazi sedang berbicara omong kosong. Kamu kentut, belmu yang rusiak jelas merupakan bel biasa, tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali, berhenti bicara omong kosong di sini. Si Yan berteriak marah pada Humazi. Siapa bilang lonceng kita tidak memiliki kekuatan menyerang? Sentian tersenyum dingin, lalu berkata kepada Humazi, Tuan Hu, goyangkan mereka beberapa kali untuk menunjukkannya. Melihat tingkah Sentian, Humazi tiba-tiba mengerti, jadi dia mengambil bel di tangannya dan mengguncangnya dengan kuat. Bersamaan dengan suara yang keras, cahaya keemasan melintas di benak Sentian, dan kesadaran spiritual dalam jumlah besar langsung menyelimuti si King Pei dan si Yan. Si King Pei dan si Yan hanya merasakan sakit kepala, seolah-olah ada banyak semut yang menggerogoti otak mereka. Setelah beberapa saat, Sentian menghilangkan kesadarannya, dan Humazi berhenti menggoyangkan bel. Si King Pei dan putranya memiliki wajah jelek. Mereka melihat bel besar di tangan Humazi, mata mereka penuh ketakutan. Ayah, kamu sudah lama mengasingkan diri. Senjata ajaib apa yang telah kamu latih? Mengapa senjata itu berhenti bekerja ketika kamu melihat lonceng besar orang lain? Si Yan memandang ayahnya dengan mengeluh dan berkata. Si King Pei tidak mengatakan apa-apa, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah berlatih dalam pengasingan begitu lama, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu tidak berhasil lagi?
Apakah itu benar-benar karena dia ketakutan saat bertemu dengan bel besar pihak lain? Aku mengambil rahasianya dariku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengirimkannya kembali padamu. Sentian mengambil perintah Tianji, berbalik dan pergi. Dengan si Qingpei seperti ini, kemungkinan besar Sentian tidak akan mengirim kembali perintah Tianji. Berhenti. Si Qingpei melihat Sentian akan mengambil token Tianji, jadi dia berteriak. Segera setelah itu, puluhan anggota paviliun Bailian langsung mengelilinginya dengan berbagai senjata ajaib. Ketika Sentian melihat ini, dia bertanya dengan dingin, "Kamu ingin melakukan sesuatu padaku?" "Benar, simpanlah token Tianji. Itu adalah harta kami. Bagaimana kamu bisa mengambilnya begitu saja?" Si Qingpei berkata dengan keras. Alasan mengapa dia memberikan token Tianji kepada Sentian sekarang adalah karena dia berpikir bahwa Sentian akan segera berada di bawah kendalinya, dan kemudian dia bisa mendapatkan token Tianji kembali. "Sekarang saya menemukan bahwa bel pemanggil jiwa saya tidak ada gunanya sama sekali, jadi saya hanya bisa menggunakan kekuatan." Wajah Sentian langsung menjadi sangat dingin, dan aura pembunuh di badannya mulai meningkat. "Kamu harus berpikir jernih. Jika kamu mengambil tindakan, paviliun Bailianmu akan lenyap." Sentian berkata dengan dingin. "Tinggalkan Ordo Tianji dan kamu bisa pergi. Jika kamu tidak tinggal, kamu harus mengambilnya kembali bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatan seluruh paviliun. Aku tidak percaya ada begitu banyak orang dan begitu banyak senjata sihir tingkat tinggi sehingga mereka tidak bisa menghadapi kalian berdua." Si Qingpei tahu bahwa Sentian sangat kuat, tetapi dia memiliki begitu banyak senjata ajaib, itulah kepercayaan dirinya. Mendengus. Sentian mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan anggota paviliun Bailian. Begitu dia bergerak, dia menggaruk kepala anggota paviliun Bailian, dan senjata ajaib di tangan anggota paviliun Bailian langsung berubah menjadi bubuk. Tidak ada yang bereaksi, dan Sentian kembali ke tempatnya semula. Kecepatan secepat itu langsung mengejutkan si Qingpei. "Bunuh dia." Melihat ini, si Qingpei tahu bahwa Sentian tidak bisa dikalahkan satu persatu, jadi dia berteriak. Segera, lebih dari selusin anggota paviliun Bailian mengerahkan senjata ajaib mereka untuk menyerang Sentian. Ada juga beberapa orang menuju Humazi. Humazi mengeluarkan labu emas ungu itu tanpa tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saya akan memuduskan labu emas ungu ini hari ini. Mari kita bicara." Seberkas kekuatan spiritual memasuki labu emas ungu, dan kemudian labu emas ungu itu meleduk menjadi cahaya. Kekuatan mengerikan ditembakkan dari labu, dan anggota paviliun Bailian yang bergegas di depan langsung ditembus oleh kekuatan ini. Xian melihat labu emas ungu di tangan Humazi, dan giginya gatal karena marah. Benda ini awalnya diberikan kepadanya, tetapi direnggut oleh Sentian dan yang lainnya. Di sisi lain, Sentian penuh dengan niat membunuh, tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia meninju secara tiba-tiba. Dengan pukulan keras, 3 atau 4 anggota paviliun Bailian di depannya semuanya terlempar, dan senjata ajaib di tangan mereka langsung hancur. Cahaya yang dipancarkan oleh senjata ajaib lainnya mengenai Sentian, tetapi tidak berpengaruh, seperti menggaruk gatal. Melihat pemandangan seperti itu, si Qingpei langsung menghirup udara dingin. "Nak, ayo cepat pergi." Si Qingpei tahu bahwa orang seperti dia tidak bisa menghentikan Sentian sama sekali dan hanya bisa melarikan diri. Si Qingpei menarik Xian, berbalik dan lari. Namun, Sentian tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia datang untuk meminjam token Tianji, dan dia tidak benar-benar ingin mengusir paviliun Bailian. Melihat si Qingpei dan putranya melarikan diri, anggota paviliun Bailian lainnya juga segera berpencar. Dalam sekejap, hanya Sentian dan Humazi yang tersisa di aula besar. "Sial, aku belum cukup bersenang-senang, kenapa mereka semua kabur?" Humazi memegang labu emas ungu dan mengutuk. "Oke, kami di sini untuk mendapatkan perintah Tianji, bukan untuk membunuh orang." Setelah Sentian selesai berbicara, dia berencana untuk pergi. Setelah mendapatkan perintah Tianji, dia harus menyelamatkan Suyuki secepat mungkin. "Tunggu sebentar." Tepat ketika Sentian hendak pergi, Humazi menghentikannya. "Tuan Hu, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan?" Sentian bertanya dengan bingung. "Dengan begitu banyak senjata ajaib, sayang sekali kita pergi begitu saja."
Setelah Humazi selesai berbicara, dia mulai mencari sesuatu untuk memasukkan senjata ajaib itu dengan gile-gilaan. Ketika Sentian melihat ini, dia membuka cincin penyimpanan dan menyapu semua senjata ajaib. Meskipun Sentian tidak menggunakan senjata ajaib ini, memberikan senjata ajaib ini kepada orang-orang di Longmen pasti akan meningkatkan kekuatan Longmen. Sentian mengikuti Humazi kembali ke Kyoto. Dengan perintah Tianji, Sentian dapat membuka pintu masuk ke dunia rahasia Sekte Hati Iblis, dan dia dapat menyelamatkan Tsuyuki. Ketika kedua orang itu tiba di Kyoto, hari sudah gelap, tetapi Sentian tidak berani beristirahat, dan bergegas ke pintu masuk dunia rahasia dengan token Tianji tanpa henti. Zhou Jie telah menerima berita itu sebelumnya dan sedang menunggu mereka di pintu masuk dunia rahasia. Saat Zhou Jie melambaikan tangannya, pintu masuk muncul. Zhou Jie berkata kepada Sentian, "Tuan Sen, di mana Ordo Tianji?" Sentian menyerahkan token Tianji kepada Zhou Jie, dan Zhou Jie memasukkan kekuatan spiritual ke dalam token Tianji. Dalam sekejap, token Tianji bersinar dengan cahaya, dan kemudian Zhou Jie melemparkan token Tianji langsung ke pintu masuk dunia rahasia, diikuti dengan semburan cahaya terang. Dengan suara mendengung, pintu masuk ke dunia rahasia di depanku memancarkan sinar cahaya, dan cahaya menyilaukan menerangi sepanjang malam. Setelah pintu masuk dibuka, perintah rahasia kembali ke tangan Zhou Jie. "Tuan Sen, pintu masuknya terbuka." Zhou Jie menyerahkan Tianji Ling kepada Sentian, tapi Sentian tidak mengambilnya. "Tianji memerintahkanmu untuk menyimpannya dulu. Aku ingin masuk untuk menyelamatkan Yuki, jadi aku belum tahu bagaimana situasinya. Tidak aman untuk memakaikannya padaku." Sentian memasuki dunia rahasia untuk menyelamatkan Tsuyuki. Bagaimanapun, itu adalah lingkungan yang tidak diketahui. "Sentian, aku akan ikut denganmu," kata Humazi. "Tuan Hu, sebaiknya Anda tetap di luar dan saya akan masuk dulu untuk mencari jalan. Jika saya benar-benar dalam bahaya, saya masih bisa melarikan diri." Bagaimanapun, Humazi jauh lebih lemah, jadi Sentian tidak setuju untuk membiarkan dia mengikuti. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk, dan segera badannya menghilang dalam cahaya. Saat badan Sentian menghilang, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan pintu masuk di depannya langsung ditutup. Saat ini, Humazi dan Zhou Jie di luar panik. "Apa yang terjadi?" Humazi bertanya. Aku juga tidak tahu." Zhou Jie buru-buru mengaktifkan mantranya, tetapi pintu masuk di depannya tidak muncul sama sekali. Segera kepala Zhou Jie dipenuhi keringat dingin. Rusiak, kami khawatir telah ditipu oleh Sekte Hati Iblis." Humazi melihat ke pintu masuk yang menghilang dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Tapi saat ini, Sentian tidak menyadarinya sama sekali, dia hanya merasakan kilatan cahaya terang di depan matanya, dan kemudian semua pemandangan berubah. Namun, waktu dan ruang di alam rahasia sama dengan di dunia sekuler. Sekarang juga sudah malam, namun dengan aura penuh energi spiritual serta pegunungan dan hutan hijau subur, lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di dunia nyata. Alam rahasia Sekte Api tempat keluarga G berada. Dan tidak ada cara untuk membandingkan alam rahasia Sekte Roh Iblis. Meskipun Sentian tidak tahu seberapa besar alam rahasia Sekte Hati Iblis, itu pasti jauh lebih besar daripada alam rahasia Sekte Roh Iblis. Alam rahasia Sekte Roh Iblis hanya seukuran sekte, tapi tempat ini seperti dunia. Apa yang Sentian tidak ketahui adalah bahwa ini hanyalah salah satu alam rahasia yang dikendalikan oleh Sekte Hati Iblis. Sentian membubarkan kesadarannya, ingin merasakan aura Tsuyuki dan melihat apakah ada orang lain di sini. Tetapi setelah kesadaran spiritual Sentian menyebar, dia menemukan bahwa tempat ini sebenarnya sangat besar. Meskipun kesadaran spiritual Sentian sangat kuat saat ini dan dapat mendeteksinya bahkan dari jarak lebih dari 10 km, dia tidak menemukan apapun saat ini. Sosok Tsuyuki tidak terdeteksi, bahkan tidak ada tanda-tanda aktivitas orang lain. Apakah Sekte Hati Iblis tidak ada di dunia rahasia ini? Sentian sedikit mengernyit. Konon Sekte Hati Iblis bisa menciptakan organisasi aliansi super kuat di dunia sekuler seperti aliansi seni bela diri Kyoto, jadi kekuatan Sekte Hati Iblis pasti cukup besar. Namun dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya, dan tidak menemukan siapapun. Melihat hal ini, Sentian hanya bisa menemukan tempat untuk duduk dan istirahat sementara, lalu mencarinya setelah fajar.
Lagi pula, dia tidak familiar dengan dunia rahasia ini. Jika dia terburu-buru mencarinya di malam hari, itu akan membuang-buang waktu. Sentian duduk bersila, merasakan energi spiritual langit dan bumi mengalir ke dalam badannya. Dan saat Sentian berada di alam rahasia, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan menuju pintu gerbang naga Kyoto. Karena gelap, penjaga di Longmen tidak dapat melihat penampakan orang yang datang. "Siapa kamu? Beraninya kamu membobol Longmen?" Penjaga itu melangkah maju untuk menghentikan pria berjubah hitam dan berkata. Pria berjubah hitam tidak berbicara, tetapi tiba-tiba mengambil tindakan dan menghancurkan kepala penjaga itu dengan satu telapak tangan. Ketika penjaga lain melihat ini, dia hendak berteriak keras, tetapi langsung dicengkeram lehernya oleh pria berjubah hitam. Dengan sedikit tenaga, tenggorokan penjaga itu langsung hancur. Melihat mahiat kedua penjaga itu, pria berjubah hitam perlahan mengangkat kepalanya. Di bawah penerangan cahaya, wajah suram iblis terungkap. Setelah menunjukkan senyuman aneh, utusan sihir itu perlahan berjalan menuju gerbang naga. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak orang dari Longmen, dan mereka semua dibunuh oleh telapak tangan iblis. Mereka berani membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Sesampainya di penjara bawah tanah tempat Ning Sam di penjara, utusan iblis melambaikan tangannya sedikit, dan pintu masuk penjara bawah tanah langsung terbuka. Saat ini, Ning Sam sedang berjongkok di sudut, tanpa ekspresi di wajahnya. Jiwa di badannya hancur, dan kekuatan Ning Sam juga turun drastis. Sekarang Ning Sam memahami bahwa kekuatan yang ditingkatkan oleh jiwa bukanlah miliknya. Begitu jiwa menghilang, kekuatannya akan sangat berkurang. Pada saat ini, pintu penjara bawah tanah tiba-tiba terbuka, dan Ning Sam tiba-tiba berdiri, dengan ketakutan di matanya, karena dia tidak tahu bagaimana Sentian akan memperlakukannya. Tetapi ketika utusan iblis itu masuk ke ruang bawah tanah dari luar, wajah Ning Sam langsung menunjukkan keterkejutan. Utusan Tuan Iblis. Ning Sam buru-buru melangkah maju dan berlutut di hadapan utusan iblis itu. Dia awalnya mengira sekte hati iblis telah menyerah padanya. Bagaimanapun, utusan iblis mengatakan bahwa dia hanyalah pion dari sekte hati iblis. Sekarang sepertinya sekte hati iblis masih peduli padanya. "Ikuti aku." Utusan iblis itu memandang Ning Sam dan berkata dengan acuh tak acuh. Ning Sam mengangguk, segera berdiri, dan mengikuti utusan iblis itu. Kedua orang itu berjalan keluar dari ruang bawah tanah, tetapi begitu mereka keluar dari ruang bawah tanah, mereka melihat Long Xingsu dan lusinan orang langsung mengelilingi utusan iblis dan Ning Sam. Melihat seseorang mencoba menyelamatkan Ning Sam, Long Xingsu berteriak dengan tajam, "Seorang maniak yang berani, kamu berani masuk ke area terlarang Longmen kami dan membunuh orang-orang kami. Apakah kamu tidak sabar?" Utusan iblis itu memandang ke arah Long Xingsu dan mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya dan berkata, bahkan Markis Wu saja berani membuat suara seperti itu." Setelah mengatakan itu, utusan sihir itu melambaikan tangannya, dan angin besar dan tajam terbang menuju Long Xingsu dan yang lainnya. Dengan lambaian tangannya yang sederhana ini, Long Xingsu dan banyak orang dari Longmen semuanya terbang. Melalui pertarungan, Long Xingsu tahu bahwa utusan iblis itu terlalu kuat dan mereka mungkin bukan lawan mereka. Tapi karena dia diminta untuk menjaga rumah, Long Xingsu tidak bisa dengan mudah membiarkan Ning Sam diselamatkan. Melihat Long Xingsu dan yang lainnya menolak menyerah, mata utusan iblis itu bersinar dingin, dan kemudian aura di badannya mulai meleduk. Aura yang kuat dan menakutkan langsung menyelimuti seluruh gerbang naga. Long Xingsu dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat datang pada mereka, dan kemudian banyak orang jatuh ke tanah satu demi satu. Long Xingsu mengertakkan gigi dan mencoba menahan tekanan, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pada akhirnya, Long Xingsu terpaksa berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Lempengan batu biru yang keras di tanah hancur dan retak pareh. Melihat orang-orang Longmen yang jatuh, mulut iblis sedikit terangkat, banyak sampah. Apakah kamu ingin menghentikanku juga? Hari ini aku akan menunjukkan kepada Sentian harga dari mengikuti sekte hati iblis kita dan melawannya." Setelah mengatakan itu, aura di badan utusan iblis mulai melonjak, dan tekanan pada semua orang di Longmen langsung meningkat drastis. Beberapa orang sudah mulai muente darah, dan nyawa mereka hilang dengan cepat. Dengan melakukan kejahatan secara terang-terangan di Kyoto, apa menurutmu aku tidak ada? Pada saat ini, sesosok badan jatuh dari langit,
dan kemudian nafas lembut menimpa semua orang. Semua orang di Longmen merasakan badan mereka bersinar, dan mereka semua berdiri satu demi satu. Long Xingsu juga berdiri dan terkejut saat melihat pria yang tiba-tiba datang. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, Long Xingsu menyambut Tuan Si. Tuan Si hanya mengangguk sedikit, lalu menatap utusan iblis itu dengan ekspresi tenang. Ketika utusan iblis dan Ning Sam melihat Tuan Si tiba-tiba datang, wajah mereka menjadi sangat jelek. Tuan Si, ini adalah dendam pribadi di antara kita dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan jabatan resmi Anda. Saya harap Anda tidak terlibat. Iblis berkata kepada Tuan Si. Tuan Si sedikit mengernyit dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dengan suara yang tajam, sisi kiri wajah iblis itu langsung menjadi merah dan bengkak. Kamu, iblis kecil, berani berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Menurutku kamu lelah hidup. Wajah Tuan Si mulai menjadi dingin. Utusan iblis menutupi wajahnya dan ekspresinya menjadi lesu. Sekarang dia telah memulihkan badannya, dia memiliki kekuatan seorang martial saint, tetapi bahkan kekuatan seorang martial saint sangat rentan di depan Tuan Si. Tuan Si, jika Sentian menangkap murid sekte hati iblis saya akan menyelamatkannya sekarang. Tuan Si tidak akan peduli, kan? Utusan sihir itu memandang Tuan Si dengan gugup dan bertanya. Kamu bisa menyelamatkan orang-orang dari sekte hati iblismu, tapi jika kamu berani membunuh orang-orang dari Longmen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Si berkata dengan tatapan tegas. Ketika utusan iblis melihat ini, dia hanya bisa membawa Xian bersamanya dan segera melarikan diri dari gerbang naga. Kemunculan Tuan Si menyelamatkan nyawa puluhan murid Longmen. Tuan Si, lalu Ning Sam dibawa pergi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Long Xingsu memberanikan diri dan bertanya pada Tuan Si. Itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Setelah Tuan Si selesai berbicara, badannya perlahan menghilang. Tuan Si, Tuan Si. Long Xingsu berteriak putus asa, tapi sepertinya tidak ada gunanya Tuan Si dengan cepat menghilang tanpa jejak. Melihat mayat di tanah dan beberapa anggota Longmen yang terluka parah, Long Xingsu buru-buru meminta bantuan. Tapi Ning Sam berhasil diselamatkan. Long Xingsu tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskannya setelah Sentian kembali. Saat ini, Huma, Zi dan Zhou Jie telah kembali. Mereka mencoba berkali-kali, tetapi mereka tidak dapat membuka pintu masuk ke dunia rahasia. Mereka hanya dapat kembali sementara untuk mencari jalan. Ketika mereka mendengar bahwa Ning Sam diselamatkan oleh utusan iblis, Huma Zi tahu bahwa mereka telah digebleki. Diperkirakan pihak lain dengan sengaja memancing Sentian ke dunia rahasia, dan mereka mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Ning Sam. Dalam hal ini, Sentian pasti berada dalam bahaya di alam rahasia. Alam rahasia sekte hati iblis. Sentian belum tahu tentang penyelamatan Ning Sam. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa hari sudah fajar. Yuki, kamu di mana? Sentian memandangi pegunungan dan hutan luas di sekitarnya. Tidak ada bau selama lebih dari 10 mil, yang berarti Suyuki tidak ada di dekatnya. Sentian tidak tahu seberapa besar dunia rahasia ini. Bahkan jika dia memasuki dunia rahasia, menemukan Suyuki seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi bagaimanapun juga, sejak dia masuk, Sentian harus menyelamatkan Suyuki sebelum dia keluar. Tanpa disadari, Sentian telah berjalan lebih dari 10 mil. Sepanjang perjalanan, Sentian telah memancarkan kesadaran spiritual dan menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya, namun dia masih belum menemukan apapun. Tidak ada nafas yang ditemukan, bahkan seekor binatang pun tidak. Dengan aura yang begitu kaya dan lingkungan yang nyaman, bukankah tidak ada seorang pun di dunia rahasia ini? Sentian bergumam di dalam hatinya saat ini. Setelah sekian lama, dia tidak bertemu siapapun dari sekte hati iblis. Sentian sedikit ragu apakah dunia rahasia ini adalah dunia rahasia sekte hati iblis. Setengah hari penuh telah berlalu, dan Sentian masih berkeliaran di alam rahasia. Selain gunung, hutan, dan bebatuan besar, bahkan tidak ada makhluk hidup di seluruh alam rahasia. Sentian tidak merasakan banyak hal pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, Sentian selalu merasa ada yang tidak beres dengan dunia rahasia ini. Tidak ada manusia atau hewan di alam rahasia ini seperti penjara. Dan saat Sentian masih mencari Suyuki di alam rahasia,
dia berada di aula alam rahasia lain dari Sekte Hati Iblis. 7 orang berjubah ungu sedang berkumpul. Jubah ungu ini semuanya ditutupi syal hitam, dan wajah mereka tidak terlihat. Duduk di kursi utama adalah kekuatan besar yang selalu diselimuti kabut hitam. Ning Sam berada di bawah, berdiri dengan serius dan terlihat sedikit gugup. Bahkan iblis di sebelahnya memiliki otot wajah yang kaku dan sangat gugup. Karena semua orang yang duduk di sini adalah sosok inti dari Sekte Hati Iblis, karena hanya tokoh inti tingkat tinggi dari Sekte Hati Iblis yang layak mengenakan jubah ungu. Meskipun utusan iblis telah berada di Sekte Hati Iblis selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat begitu banyak pejabat tingkat tinggi dari Sekte Hati Iblis berkumpul. Sekarang orang-orang ini duduk bersama, yang membuktikan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mata yang kuat itu mengamati aula, dan kemudian perlahan berkata, "Semuanya, kalian bisa mulai." 7 jubah ungu itu mengangguk, lalu masing-masing memegang bola emas hitam di tangan mereka yang hanya seukuran kepalan tangan. Segera, bola emas hitam ini memancarkan cahaya, dan 7 sinar cahaya akhirnya berkumpul, dan kemudian sebuah pintu perlahan muncul di kehampaan. Saya melihat 2 kepala yang tampak mengerikan di pintu, yang terlihat sangat menakutkan. Kemudian Daneng juga mengeluarkan bola emas hitam, dan dengan lembut menjentikkan permukaan bola emas hitam itu dengan telapak tangannya. Cahaya hitam menyilaukan melesat ke arah pintu yang muncul seketika. Kegentingan. Terdengar suara yang keras dan berat, pintu dibuka perlahan, lalu terdengar teriakan dari balik pintu. Suara ini membuat kulit orang merinding, seolah-olah berasal dari jurang neraka. "Ning Sam!" Daneng berteriak pada Ning Sam. Ning Sam buru-buru melangkah maju dan berlutut, "Bawahanku adalah. Ini adalah gerbang neraka. Jika kamu masuk sekarang, ketika kamu bisa keluar, kamu akan menjadi prajurit iblis sejati, dan kamu juga akan berubah dari seorang seniman bela diri menjadi biksu sejati. Pada saat itu, kamu dapat bertahan hidup selama ribuan tahun, terbang ke langit dan ke bumi, bahkan mengobrak-abrik ruang dan waktu, melangkah ke dunia surga dan manusia, dan menjadi generasi iblis. Fisikmu ditakdirkan untuk menjadikanmu lebih dari seorang pejuang biasa. Apakah kamu bersedia menerima pengalaman gerbang neraka?" Suara Daneng sangat lembut, seolah-olah ada orang yang lebih tua yang mengikuti. "Apa yang kamu bicarakan dengan anakmu?" Meskipun dia berbicara dengan Ning Sam dengan nada bertanya, Ning Sam tahu bahwa sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia tahu harga penolakan. Itu akan menjadi hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ning Sam mengangkat matanya dan melupakan gerbang neraka. Mendengarkan suara menyedihkan yang datang dari gerbang neraka, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Bawahanku bersedia." "Bagus sekali, aku menunggumu kembali dari gerbang neraka. Teruskan." Yang Maha Kuasa melambaikan tangannya dengan lembut. Ning Sam berdiri, kakinya sedikit gemetar, dan akhirnya melangkah masuk. Ketika badan Ning Sam menghilang ke dalam gerbang neraka, gerbang itu perlahan menutup, cahaya menghilang, dan 7 pria berjubah ungu menyingkirkan bola emas hitam di tangan mereka. Iblis memandangi gerbang neraka yang menghilang, dan setetes keringat dingin keluar dari dahinya. "Lalu apakah Sentian telah memasuki dunia rahasia?" Daneng bertanya pada utusan iblis itu. "Ya, Sentian telah memasuki dunia rahasia, dan pintu masuk ke dunia rahasia telah disegel oleh bawahannya. Tanpa kita membuka pintu masuknya, Sentian tidak akan pernah bisa keluar." Utusan iblis itu buru-buru berkata dengan hormat. "Bagus sekali, kalau begitu biarkan dia tetap di dalam dan jangan mengkhawatirkannya." Yang Maha Kuasa mengangguk. Utusan iblis itu tampak bingung dan berkata, "Kutu Kupret, bukankah kita mengirim orang untuk membunuh Sentian itu? Bukankah sia-sia menyia-nyiakan salah satu alam rahasia kita hanya untuk mengunci Sentian itu?" Utusan iblis tidak dapat memahami bahwa karena Sentian telah memasuki dunia rahasia, akan terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh Sentian. "Mengapa kamu masih menjebaknya di dunia rahasia itu? Anda harus tahu bahwa setiap sumber daya alam rahasia sangat berharga bagi Sekte Hati Iblis. Sentian ini belum bisa mati. Jika energi spiritual ingin dihidupkan kembali, dia akan sangat berguna nanti." Daneng menjelaskan, "Kebangkitan energi spiritual. Bukankah pemulihan energi spiritual telah dihancurkan oleh Sentian?" Utusan iblis menjadi semakin bingung sekarang. "Oke, kamu seharusnya tidak tahu, jadi jangan tanya lagi. Aku memberimu tugas sekarang.
Pergi ke dunia sekuler untuk mencari orang dengan perawakan khusus, lalu tangkap mereka. Ingat, kamu tidak boleh membunuh mereka. Daneng berbicara perlahan. Kutu Kupret, kenapa kamu ingin menangkap orang-orang ini? Jika, oke, kamu terlalu banyak bertanya, silakan mundur. Daneng tidak menunggu utusan iblis itu selesai berbicara, dan melambaikan tangannya dengan lembut. Baru pada saat itulah utusan iblis menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menanyakan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Untungnya, Yang Maha Kuasa tidak marah hari ini. Utusan iblis itu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan cepat, bawahanku mengundurkan diri. Setelah utusan iblis pergi, orang kuat itu melihat ketujuh jubah ungu dan berkata, semuanya, sekarang konferensi dunia rahasia dimulai kembali, 8 alam rahasia akan mengalami kekacauan, dan inilah kesempatan kita. Saya yakin tidak ada di antara kalian yang rela terjebak di alam rahasia seumur hidup. Sebagai biksu, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu naik ke dunia surga dan manusia dan melarikan diri dari sangkar ini. Seperti dunia rahasia. Dan sekarang adalah kesempatan kita. Meskipun pemulihan energi spiritual gagal, selama kita menemukan 8 orang dengan sistem khusus yang berbeda, kita benar-benar dapat membuka pintu neraka. Saat itu, energi spiritual masih dapat dihidupkan kembali, dan kita dapat melarikan diri dari dunia rahasia. Ingat, kita berdelapan adalah belalang di tali. Jika salah satu dari kita terekspos, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dan jika kita ingin membuka pintu neraka yang sebenarnya, kita membutuhkan 8 orang untuk bergabung. Sudah ratusan tahun. Ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk melarikan diri dari dunia rahasia. Suara Yang Maha Kuasa terdengar agak sedih di akhir. Namun, tidak satu pun dari 7 jubah ungu yang berbicara, tetapi dapat dilihat dari mata mereka masing-masing. Setiap orang juga punya kerinduan yang tak terbatas. Di dunia rahasia, Sentian berjalan-jalan sepanjang hari, tetapi tidak menemukan apapun. Namun saat ini, Sentian juga menghitung secara kasar ukuran alam rahasia ini. Alam rahasia ini berjarak ratusan mil, dan areanya sudah sangat luas. Bisa disebut dunia kecil, terdapat gunung, air, bunga dan rumput. Lingkungannya sangat bagus dan energi spiritualnya sangat penuh. Satu-satunya kelemahan adalah tidak ada makhluk hidup. Hanya ada Sentian sendiri di seluruh dunia rahasia. Di dalam, Sentian tidak dapat menemukan Suyuki, dan ada hal buruk lainnya, yaitu pintu masuknya juga hilang. Sentian tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia rahasia sepanjang hari. Dia tidak dapat menemukan pintu masuk atau keluar, yang berarti Sentian tidak bisa keluar dari dunia rahasia ini. Hari mulai gelap, dan Sentian tahu bahwa dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia rahasia. Humazi dan yang lainnya mungkin sedang memikirkan solusi di luar. Jadi Sentian tidak terburu-buru, duduk bersila dan mulai berlatih dengan tenang. Saat ini, Humazi dan Zhou Jie yang berada di luar sangat ingin memikirkan solusinya. Katakan padaku apa yang terjadi. Mengapa pintu masuk ke dunia rahasia tiba-tiba ditutup? Humazi memandang Zhou Jie dengan mengeluh dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Pintu masuknya jelas ada di sini, tapi sekarang sudah menghilang. Aku tidak bisa merasakan keberadaan pintu masuk atau keluar sama sekali sekarang, seolah-olah tidak ada pintu masuk ke dunia rahasia sama sekali di sini. Zhou Jie juga tampak cemas. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan mantranya, tidak ada jejak fluktuasi kekosongan di mana pintu masuk ke dunia rahasia awalnya muncul, dan Zhou Jie tidak dapat merasakan bahwa telah ada pintu masuk ke dunia rahasia di sini. Apa yang harus aku lakukan? Humazi sedikit bingung sekarang. Jelas sekali, ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia, dan ini adalah konspirasi dari Sekte Hati Iblis yang dengan sengaja memikat Sentian ke dalam perangkap. Dari sudut pandang ini, Suyuki tidak mungkin berada di dunia rahasia ini. Sekarang Ningsam telah diselamatkan dan Sentian terjebak di alam rahasia, Humazi dan yang lainnya tidak berdaya. Tuan Hu, mungkin ada seseorang yang bisa menyelamatkan saudara Sentian. Saat ini, kata Long Xingsu. Siapa? Siapa yang bisa menyelamatkan Sentian? Humazi bertanya dengan cepat. Tuan Si. Setelah Long Xingsu selesai berbicara, Humazi hampir terjatuh. Mengesampingkan apakah Tuan Si bisa diselamatkan, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyelamatkan Tuan Si? Siapa yang memenuhi syarat untuk mengundang Tuan Si?
Saya khawatir mereka bahkan tidak dapat melihat Tuan Si secara langsung. Menurutmu siapa yang bisa datang menemui Tuan Si? Hu Mazi bertanya pada Long Xingsu. Tuan Hu, mungkin kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita bisa menyatukan lebih banyak orang dan pergi menemui Tuan Si bersama. Mungkin Tuan Si bisa menemui kita, kata Long Xingsu. Saya pikir Xingsu benar. Selama ada cukup orang, saya rasa Tuan Si tidak akan menghilang. Selama kita bertemu dan memberitahu Sentian bagaimana dia dijebak, saya pikir Tuan Si akan membereskannya. Bagaimanapun, Tuan Si merawat Sentian dengan baik. Zhou Jie juga berbicara saat ini. Oke, kalau begitu ayo kita berpisah besok dan menghubungkan semua orang yang kita bisa. Hu Mazi mengangguk. Dini hari berikutnya, Hu Mazi dan yang lainnya akan berpisah. Segera, lusinan orang berkumpul, dan mereka semua adalah orang-orang terkenal di komunitas seni bela diri Kyoto. Ge Fuhai, Ge Jiai, Zhao Liguo, Zhao Chuang, Xiaoru, Jiruxue, Gulinger, Wu Meier, Xiaolan, Xiaomin, Dong Likun, Dong Jiahao, Su Chang, Seng, Long Wu, 4 orang jahat. Hu Mazi, Zhou Jie, Long Xingsu. Di pintu paviliun pelindung Dharma, puluhan orang memblokir pintu. Tuan Paviliun Zhao, tolong beritahu Tuan Si bahwa kami memiliki sesuatu untuk menemuinya. Ge Fuhai berkata kepada Zhao Wuji dengan sangat sopan. Zhao Wuji memandang lusinan orang di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Ge, sepertinya Anda tidak tahu sifat Tuan Si. Hanya jika dia memanggilku, tidak ada yang bisa melihatnya dengan santai. Bahkan bagiku, tidak mudah bagiku untuk bertemu Tuan Si. Dengan statusku, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menuangkan teh dan air untuk Tuan Si. Meskipun Zhao Wuji adalah penguasa Paviliun Pelindung Dharma, sebagai penguasa Paviliun Pelindung Dharma, dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuan Si. Tuan Paviliun Zhao, Tuan Si telah berada di Paviliun Pelindung Dharma selama ini. Saya yakin Anda dapat menemukan jalan. Pada saat ini, Dong Likun melangkah maju dan mengeluarkan kipas lipat yang sangat indah dari tangannya. Paviliun Master Zhao, ini adalah pusaka keluarga Dong kami, tolong bantu. Dong Likun memasukkan kipas lipat ke tangan Zhao Wuji. Tuan Dong, kamu tidak harus seperti ini. Zhao Wuji mengembalikan kipas lipatnya, lalu menghela nafas dan berkata, Tuan Sen juga banyak membantu saya, jadi saya akan berusaha sekuat tenaga hari ini. Saya akan mencari Tuan Si. Zhao Wuji mengertakkan gigi dan berencana untuk menemui Tuan Si secara langsung. Tapi saat Zhao Wuji berbalik, dia melihat Xing Jun berjalan keluar. Kapten Xing, mereka. Setelah melihat ini, Zhao Wuji buru-buru melangkah maju dan mengikuti Xing Jun. Bagaimanapun, Xing Jun adalah orang di sebelah Tuan Si dan dapat berbicara dengannya. Sebelum Zhao Wuji selesai berbicara, Xing Jun melambaikan tangannya dan menyela. Tuan Si berkata, biarkan mereka semua masuk. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung gembira dan bergegas menuju Paviliun Pelindung Dharma. Segera, ruang tamu Tuan Si dipenuhi orang. Tuan Si sendiri sedang duduk di kursi utama, menyeruput teh dengan lembut, seolah dia tidak bisa melihat lusinan orang di depannya. Lusinan orang menghadap Tuan Si, napas mereka menjadi cepat dan gugup, dan tidak ada yang berani berbicara. Meskipun Tuan Si tidak mengeluarkan aura apapun dari badannya saat ini, mereka masih merasakan banyak tekanan saat menghadapi Tuan Si. Tuan Si juga tidak berbicara, dan seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap, hanya napas semua orang yang cepat. Ketika Tuan Si selesai minum secangkir teh, dia mengangkat matanya dan memandang semua orang. Merasakan tatapan Tuan Si, banyak orang menundukkan kepala. Mata Tuan Si menyapu semua orang, akhirnya berhenti pada Xiaoru dan Wu Meier sejenak, tapi dengan cepat menjauh. Oke, kecuali beberapa gadis, semuanya harus keluar. Aku tahu kamu ada di sini karena urusan Sentian. Biarkan dia menyelesaikan urusannya sendiri. Tuan Si melambaikan tangannya. Ketika Ge Fuhai dan yang lainnya melihat ini, mereka hendak bertanya kepada Tuan Si, tetapi ketika mereka melihat mata Tuan Si, mereka sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani berbicara. Adapun Hu Mazi, dia bersembunyi di ujung kerumunan, bahkan tidak berani menatap Tuan Si. Segera semua orang diundang oleh Xing Jun, hanya menyisakan sekelompok gadis yang berdiri di sana.
Gadis-gadis ini tidak mengerti mengapa Tuan Si ingin meninggalkan mereka, dan mereka semua terlihat sedikit gugup. "Siapa di antara kamu yang merupakan wanita sentian?" Tuan Si bertanya dengan tenang. Pertanyaan Tuan Si yang tiba-tiba membuat banyak gadis tercengang. Kemudian mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Karena ketika mereka membicarakannya, tidak ada yang bisa dianggap sebagai wanita sentian. Meskipun banyak dari mereka menyukai sentian, mereka tidak merusiak hubungan dengan sentian. Terlebih lagi, dia dan sentian bukan lagi pasangan. Ketika Tuan Si melihat tidak ada yang berbicara, dia hanya bisa sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah sentian tidak pernah tidur dengan salah satu dari kalian?" Kata-kata lugas Tuan Si langsung membuat gadis-gadis ini tersipu. Lalu semua orang menggelengkan kepala. Ketika Tuan Si melihat ini, dia akhirnya tertawa tak berdaya. Anak kutu kupret ini sangat kejam. Untuk pertama kalinya, Tuan Si mengatakan kata-kata kotor. Ketika mereka mendengar Tuan Si mengucapkan kata-kata buruk, beberapa gadis tercengang, tetapi kegugupan di depan Tuan Si menghilang seketika. "Tuan Si, saya harap Anda bisa menyelamatkan sentian. Selama Anda bisa menyelamatkan sentian, Anda bisa membiarkan saya mati." Ji Ruxue berjalan maju perlahan dan berlutut tepat di depan Tuan Si. Ketika gadis-gadis lain melihat ini, mereka juga berlutut dan memohon kepada Tuan Si untuk menyelamatkan sentian dari dunia rahasia. "Tidak ada di antara kalian yang merupakan wanita sentian, tapi mengapa kalian seperti ini?" Tuan Si bertanya sambil melirik gadis-gadis itu. "Saudara Sen menyelamatkan hidupku. Hidupku adalah miliknya. Aku bisa mati untuk menyelamatkannya." Xiaoru perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Di antara mereka, Xiaoru adalah yang termuda, namun tekad di matanya menunjukkan bahwa dia memang bisa berkorban demi sentian. "Beberapa dari kami telah diselamatkan oleh sentian, dan beberapa mengaguminya. Singkatnya, kami semua rela mati demi sentian, dan kami berharap Tuan Si dapat menyelamatkan nyawanya." Ji Ruxue bersujud keras kepada Tuan Si. Tuan Si memandang gadis-gadis itu dengan sedikit lega, lalu tersenyum ringan dan berkata, "Saya ingin tahu bagaimana perasaan sentian jika dia tahu Anda bersedia mati untuknya. Tapi ingat, dalam masyarakat ini, hidupmu tidak berharga. Bahkan jika kamu mengorbankan hidupmu, itu tidak akan mengubah apapun bagi sentian sekarang. Jika kamu benar-benar ingin membantu sentian, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri sehingga kamu dapat membantunya ketika dia menghadapi kesulitan, daripada bersujud kemana-mana dan meminta bantuan." Kata-kata Tuan Si seperti duri yang menusuk hati para gadis. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan tertentu, seiring dengan semakin tinggi kekuatan sentian, kesulitan yang mereka hadapi menjadi semakin serius. Dan selain berdoa kepada sentian setiap hari, mereka sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. "Terima kasih Tuan Si atas pengajaran Anda." Ji Ruxue bersujud kepada Tuan Si lagi. Saat ini, mereka semua diam-diam bersumpah di dalam hati bahwa mereka harus bekerja keras untuk berlatih dan menjadi wanita yang dapat membantu sentian. Daripada hanya menambah masalah pada sentian dan membuat vas yang tidak berguna. "Aku akan memberimu seperangkat keterampilan sekarang. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pahami, itu adalah bakat dan takdirmu sendiri." Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sebuah cahaya muncul di benak para gadis. Ketika gadis-gadis itu melihat ini, mereka segera berterima kasih kepada Tuan Si. "Oke, kamu boleh keluar." Tuan Si melambaikan tangannya dan meminta Ji Ruxue dan yang lainnya mundur. Tetapi ketika gadis-gadis itu berdiri dan hendak pergi, Tuan Si menunjuk ke arah Xiaoru dan Wu Meier dan berkata, "Kalian berdua tetap di sini." Xiaoru dan Wu Meier tampak bingung, tetapi mereka tetap bertahan. Saat gadis-gadis lain pergi, wajah Tuan Si menjadi serius. "Kalian berdua memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa. Tahukah kalian?" Tuan Si bertanya pada mereka berdua. "Saya adalah kristal es. Karena saudara Sen saya hidup sekarang," kata Xiaoru. "Saya juga tahu bahwa saya dilahirkan dengan badan yang menawan, tetapi saya tidak pernah menggunakan fisik khusus saya untuk menyakiti siapapun." Wu Meier juga berkata dengan cepat. "Karena kalian berdua tahu bahwa kalian memiliki perawakan yang istimewa, apakah kalian berdua bersedia berkorban demi sentian? Jika kalian ingin sentian melarikan diri dari dunia rahasia, kalian berdua harus mengambil risiko."
Tuan Si bertanya dengan wajah serius. Ya, hidupku sepenuhnya diberikan oleh Saudara Sen. Xiaoru mengangguk tanpa ragu-ragu. Wu Meier ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya juga bersedia, meskipun saya tidak pernah mengakui bahwa saya menyukai Sentian. Tapi Sentian sudah mengakar di hatiku. Melihat keduanya setuju, Tuan Si dengan lembut mengusap telapak tangannya di atas meja, dan cahaya keemasan menyala. Segera setelah itu, Xiaoru dan Wu Meier melihat sebuah buku muncul dari udara di depan meja Tuan Si. Sampul bukunya sangat primitif, bahkan sedikit lusuh. Ambil buku ini, kalian berdua jangan meninggalkan Kyoto setengah langkah pun. Ingat, tidak ada yang boleh membaca buku ini, termasuk kalian berdua. Begitu kamu melihat Sentian, kamu akan memberikan buku ini kepadanya. Apakah kamu mengerti? Xiaoru dan Wu Meier mengangguk mengerti. Faktanya, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Si. Mereka bahkan tidak mengerti, Sentian sudah terjebak di alam rahasia, bagaimana mereka bisa melihat Sentian. Oke, ambil bukumu dan pergi. Jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Tuan Si melambaikan tangannya. Wu Meier melangkah maju, meletakkan buku itu di pelukannya, lalu keluar dari paviliun pelindung Dharma. Xiaoru, Meier, apa yang Tuan Si katakan ketika kalian berdua tertinggal? Jiruksue bertanya dengan cepat saat dia melihat dua orang keluar. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menanyakan kondisi fisik kami. Wu Meier menjelaskan. Lagi pula, sebagian besar hal tentang dirinya dan fisik istimewa Xiaoru diketahui. Oke, ayo kembali. Karena Tuan Si telah mengajari kita keterampilannya, saya berharap para suster akan berlatih lebih banyak dan membantu Sentian secepat mungkin. Jiruksue berkata pada gadis-gadis itu. Di hari-hari berikutnya, semua gadis mulai berlatih keras. Dan Humazi dan yang lainnya masih memikirkan cara untuk menyelamatkan Sentian dari dunia rahasia. Sekarang hanya Xiaoru dan Wu Meier yang tampak bingung. Keduanya bersama setiap hari, dan Wu Meier bahkan membawa buku itu bersamanya dan tidak berani melepaskannya. Namun beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka berdua berjalan di jalan sepanjang hari, tidak tahu bagaimana cara bertemu Sentian. Saya juga tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Si. Kak Meier, tidak mungkin kita bisa melakukan ini. Semua orang sedang berlatih, jadi kita hanya jalan-jalan sepanjang hari. Saya tidak tahu, saya pikir kami berdua tidak ingin berkontribusi pada saudara Sentian. Xiaoru duduk di sudut sebuah hotel dan berkata dengan lesu. Apa maksud Tuan Si? Saya juga tidak mengerti. Akhir-akhir ini saya berpikir apakah Tuan Si memberi kami buku itu karena fisik kami yang istimewa dan kemampuan untuk bertemu Sentian. Wu Meier berkata sambil berpikir. Tetapi bagaimana kita bisa melihat saudara Sentian? Dia disegel di alam rahasia. Tuan Hu dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Xiaoru cemberut, melihat makanan di depannya, dia tidak nafsu makan sama sekali. Kalian berdua adik perempuan, jika kalian tidak puas dengan apapun, beritahu kakakmu dan dia akan membantumu menyelesaikan masalah kalian. Kali ini, dua pria yang mengenakan pakaian trendy dan terlihat keren datang. Xiaoru dan Wu Meier hanya melirik kedua pria itu, tapi tidak memperhatikan mereka. Melihat Xiaoru dan Wu Meier tidak berbicara, kedua pria itu tidak mengakuinya dan langsung duduk bersama Xiaoru dan yang lainnya. Ketika Xiaoru sedang kesal saat ini, dia melihat dua orang buta datang untuk mengobrol dengannya, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Kalian berdua, keluar dari sini, jangan tunggu aku marah. Xiaoru menatap tajam ke arah kedua pria itu dan berkata. Salah satu dari mereka melihat Xiaoru berbicara dengan sangat liar, dan segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata, adik perempuan, kamu bukan orang besar, tetapi kamu berbicara dengan sangat liar. Mengapa kamu tidak bertanya padaku, keduanya dari kita? Sebelum dia selesai berbicara, Xiaoru dengan lembut menekan tangannya ke atas meja. Segera meja itu berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian embun beku itu menyebar ke kedua pria itu dalam sekejap. Kedua pria itu merasakan hawa dingin di sekujur badan mereka. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh badannya membeku, bahkan rambut dan alisnya tertutup es. Xiaoru. Melihat ini, Wu Meier buru-buru melangkah maju untuk membantu Xiaoru, lalu melihat sekeliling dan berkata, ayo cepat pergi. Jika kamu bertingkah seperti ini di kota yang sibuk, itu akan menimbulkan kepanikan.
Wu Meier membawa Xiaoru dan pergi tanpa makan sedikit pun. Tepat setelah Xiaoru dan Wu Meier meninggalkan hotel, seorang lelaki tua bertopi hitam dan berjanggut abu-abu memandang kedua pria itu lalu berdiri dan berjalan keluar hotel dengan cepat. Orang tua ini adalah utusan iblis yang diperintahkan untuk mencari orang dengan perawakan khusus di dunia sekuler. Wu Meier menarik Xiaoru dan berjalan melewati jalanan dan gang untuk menghindari kerumunan, seolah dia takut ketahuan. Kamu gadis, kamu sangat impulsif. Jika Paman Long mengetahuinya, dia pasti akan memarahimu. Kedua pria itu hanyalah orang biasa, tetapi kamu telah melakukan tindakan yang sangat berat. Wu Meier memarahi Xiaoru. Saudari Meier, saya salah. Saya sangat marah sekarang. Mengapa kedua orang buta itu datang ke rumah saya? Xiaoru tampak sedih. Wu Meier memandang Xiaoru seperti itu dan tidak tahan untuk mengatakan apapun. Dia menghela nafas pelan, sekarang Sentian dikurung di alam rahasia, hidup atau matinya tidak pasti, jangan membebani dia lagi. Saya tidak pernah tertarik untuk berlatih sebelumnya, saya juga tidak suka berkelahi dan membuni, tapi sekarang saya ingin menjadi master seperti Anda. Di antara gadis-gadis ini, Wu Meier adalah satu-satunya yang tidak memiliki kekuatan dan merupakan orang biasa. Saudari Meier, kamu memarahi saudara Sen setiap kali kamu melihatnya, dan kamu bahkan memarahinya. Aku selalu mengira kamu tidak menyukainya. Aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam dan rela mengorbankan hidupmu demi saudara Sen. Xiaoru tersenyum dan berkata. Wu Meier tersenyum pahit, ada begitu banyak gadis yang menyukai Sentian sekarang. Terlepas dari penampilan atau kekuatan, saya tidak cukup menonjol. Terlebih lagi, saudara perempuan saya menyukainya tanpa malu-malu. Apalagi yang bisa saya lakukan? Kakak Sen sangat beruntung memiliki saudara perempuan sepertimu. Xiaoru tersenyum dan berkata, oke, jangan bicarakan ini, ayo kembali dulu. Wu Meier menarik Xiaoru dan ingin kembali. Tetapi ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa di belakang mereka, seorang lelaki tua bertopi hitam sedang menatap mereka dengan sepasang mata seperti osprey. Aku benar-benar tidak menyangka keberuntungan cinta Sentian akan begitu kuat. Iblis berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Xiaoru memblokir Wu Meier di belakangnya dan bertanya pada utusan iblis itu. Dia bisa merasakan aura iblis ini, jadi iblis itu pasti bukan orang biasa. Saya musuh Sentian. Iblis berkata dengan tenang. Ketika Wu Meier dan Xiaoru mendengar ini, mereka saling memandang, dan Xiaoru berkata, Saudari Meier, pergilah dulu, aku akan menjaga orang tua ini. Karena dia adalah musuh Sentian, Xiaoru bisa menggunakannya untuk melampiaskan emosinya. Hahaha, kamu masih sangat muda dan bisa berbicara begitu keras. Kamu baru saja memasuki kekuasaan Markis Wu, dan kamu masih ingin berurusan denganku. Bahkan jika kamu memiliki perawakan yang istimewa, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Iblis tertawa dan berkata, Xiaoru tidak berbicara, tetapi badannya sedikit bergetar, dan energi dingin mengembun di tangan Xiaoru. Saya melihat tangan Xiaoru mengembunkan es dengan cepat. Es palem. Xiaoru berteriak keras dan menamparkan utusan iblis itu dengan satu telapak tangan. Begitu telapak tangan ini keluar, angin dingin bertiup, dan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Utusan iblis itu memandang Xiaoru dan menamparnya dengan telapak tangannya, selalu dengan sedikit cibiran di wajahnya dan matanya penuh dengan penghinaan. Tepat ketika Xiaoru sudah dekat dengannya, iblis itu tiba-tiba mengambil tindakan dan mencengkeram leher Xiaoru. Telapak tangan Xiaoru juga mengenai utusan iblis itu. Tapi utusan sihir itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada sedikit pun embun beku yang mengembun di badannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiaoru berubah drastis. Dia tahu bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatannya sendiri dan kekuatan pihak lain. Perbedaan kekuatannya sampai batas tertentu. Bahkan jika Xiaoru adalah kristal es, itu tidak masalah sama sekali. Itu berhasil. Kutu kupret, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Xiaoru meronta, tapi badannya terasa seperti dijepit erat dengan catok. Tidak perlu bersusah payah lagi, percuma. Iblis tersenyum dingin, menjemput Xiaoru dan berencana pergi, meninggalkan Wu Meier sendirian. Tapi melihat Xiaoru dibawa pergi, Wu Meier menjadi cemas. Tunggu sebentar. Wu Meier berteriak keras. Iblis itu menoleh, memandang Wu Meier dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan?
Wu Meier tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis, matanya melengkung seperti bulan sabit, dan matanya penuh kasih sayang. Saat ini, Wu Meier memancarkan aura yang membuat pria terpesona. Wu Meier berencana menggunakan pesona untuk mengendalikan iblis untuk menyelamatkan Xiaoru. Ketika utusan iblis melihat Wu Meier seperti itu dan merasakan aura menawan di badannya, dia sedikit terkejut. Ketika Wu Meier melihat ini, dia mengira dia telah berhasil dan berjalan menuju utusan iblis itu selangkah demi selangkah. Xiaoru, sebaliknya, berusaha keras untuk melepaskan diri dari belenggu iblis. Hahaha, hahaha. Sangat mudah untuk sampai ke sini tanpa usaha apapun. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang dengan perawakan istimewa. Kehendak dewa, hanya kehendak dewa, perjalanan ini sepadan. Iblis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Wu Meier terkejut saat melihat ini, dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi ditangkap oleh utusan iblis, dan kekuatan hisap yang besar langsung menyedot Wu Meier. Utusan iblis mengendalikannya dengan satu tangan, wajahnya penuh kebanggaan. Kemudian dia dengan lembut mengembuskan seteguk kabut hitam, dan Xiaoru serta Wu Meier terdiam. Alam rahasia sekte roh iblis. Utusan sihir itu memandang Xiaoru dan Wu Meier yang tidak sadarkan diri, dengan kilauan di mata mereka. Sejak dia mendapatkan kembali wujud aslinya, dia belum pernah merasakan cita rasa seorang wanita. Tapi sekarang, dua wanita cantik ditempatkan di depannya, yang membuat utusan sihir itu sedikit tak tertahankan. Dan ini adalah wanita Sentian. Memikirkan hal ini, utusan iblis merasa bersemangat. Dia bisa menggunakan metode ini untuk membalas dendam pada Sentian. Sentian, saya akan merekam bagian ini dan menunjukkannya kepada Anda ketika waktunya tiba. Dengan senyuman cabul di wajahnya, utusan iblis itu segera menerkam Wu Meier dan Xiaoru. Bang! Tetapi ketika utusan iblis itu menerkam, dia tiba-tiba merasakan sakit yang membakiar di wajahnya, dan kemudian seluruh badannya terbang mundur dalam sekejap. Sosok kuat itu perlahan muncul, menakuti utusan iblis itu sampai dia berlutut di tanah. Ku bilang, jika kamu menangkap seseorang dengan perawakan khusus, kamu harus memperlakukanku dengan baik dan tidak menyakiti. Apakah kamu mempercayai kata-kataku dan menutup telinga? Daneng memandang utusan iblis itu dengan dingin, dan suaranya yang suram hampir membuat utusan iblis itu kencing ketakutan. Yang Maha Kuasa, selamatkan hidupku, tapi bawahan ini sempat bingung sejenak. Dia tidak pernah berani melakukannya lagi, tidak pernah berani melakukannya lagi. Iblis bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Izinkan saya bertanya, Su Yuki telah melakukan mogok makan selama beberapa hari, mengapa Anda tidak melaporkannya? Yang Maha Kuasa bertanya, bawahan saya sedang memikirkan solusinya, dan kondisi fisik Su Yuki tidak buruk, jadi saya tidak akan melaporkannya. Utusan sihir itu buru-buru menjelaskan. Lemparkan kedua gadis ini dan Su Yuki ke dunia rahasia yang menyegel Sentian. Kata perkasa. Utusan sihir itu tertegun dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, sial, bukankah ini akan mempertemukan kembali Sentian dengan pacarnya? Dan bagaimana kita bisa mengambil darah Su Yuki? Daneng tersenyum dingin, yang kuinginkan adalah menyatukan kembali mereka, karena hanya dengan cara inilah Sentian bisa tenang. Bahkan jika mereka bersatu kembali, lalu kenapa? Mereka tidak akan pernah lepas dari dunia rahasia itu. Untuk darah Su Yuki, jangan diambil lagi. Dibandingkan dengan fisik istimewanya, darah di badannya bukanlah apa-apa. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu menemukan dua orang dengan fisik istimewa sekaligus. Halo, kerja bagus. Saat kita menerobos dunia rahasia ini dan menguasai seluruh dunia sekuler, saya akan membiarkan Anda menguasai dunia. Orang kuat itu memuji utusan iblis itu. Ini adalah tamperan khas untuk kencan yang manis. Bawahanku pasti akan dihukum oleh Yang Maha Kuasa. Utusan iblis itu dipenuhi dengan kegembiraan. Di dunia rahasia, Wu Meier dan Xiaoru masih koma, Su Yuki memanggil mereka dari samping. Xiaoru, Meier, bangun, bangun. Su Yuki tampak bersemangat sekaligus khawatir. Setelah sekian lama, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang dia kenal baik. Setelah beberapa saat, Xiaoru dan Wu Meier terbangun. Saat mereka melihat Su Yuki, mereka juga terkejut. Kakak Yuki, apakah kamu? Benarkah kamu? Xiaoru memandang Su Yuki dengan tidak percaya.
Wu Meier mencubit dirinya sendiri dengan keras, apakah kita sedang bermimpi? Xiaoru, ini aku, kamu tidak sedang bermimpi. Mata Su Yuki berkaca-kaca, dan dia memeluk Xiaoru erat-erat. Saudari Yuki, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu setelah sekian lama. Semua orang sangat merindukanmu. Saudara Sentian disegel di alam rahasia untuk menemukan cara menyelamatkanmu. Xiaoru juga menangis dengan sedihnya dan memeluk Su Yuki dengan erat. Ketika Su Yuki mendengar Xiaoru menyebut Sentian, dia segera menyeka air matanya dan berkata, Xiaoru, ceritakan padaku secara detail, apa yang terjadi dengan Sentian. Aku tidak tahu banyak. Xiaoru telah tinggal di keluarga Zhao. Bagaimanapun, dia dan Zhao Chuang telah ditakdirkan untuk hidup, dan tinggal di keluarga Zhao adalah hal yang normal. Jadi Xiaoru tidak tahu banyak tentang Sentian. Biar ku beritahu padamu. Wu Meier berbicara, dan kemudian menceritakan secara rinci bagaimana Sentian mencoba memasuki dunia rahasia untuk menyelamatkan Su Yuki, dan kemudian disegel di dalam. Si geblek ini, ada banyak alam rahasia di Sekte Hati Iblis, bagaimana dia mungkin tahu di alam rahasia mana aku dikurung? Ini jelas merupakan konspirasi dari Sekte Hati Iblis. Meskipun Su Yuki mengatakannya di bibirnya, hatinya sangat tersentuh. Bagaimanapun, Sentian mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, yang menunjukkan statusnya di hati Sentian. Saudari Yuki, kenapa kamu muncul di sini? Di mana tempat ini? Xiaoru bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini juga merupakan dunia rahasia dari Sekte Hati Iblis. Saya telah dipindahkan ke beberapa tempat. Saya hanya tidak tahu mengapa kalian berdua muncul di dunia rahasia ini. Kata Su Yuki, kami ditangkap. Xiaoru bercerita tentang bagaimana dia dan Wu Meier bertemu dengan seorang lelaki tua dan kemudian ditangkap. Kamu pasti pernah bertemu dengan utusan iblis dari Sekte Hati Iblis. Orang tua itu sangat kuat. Tapi kenapa Sekte Hati Iblis ingin menangkap kalian berdua? Su Yuki sedikit mengernyit, bingung. Selama Sekte Hati Iblis di penjara, Su Yuki sebenarnya mengetahui banyak tentang Sekte Hati Iblis, dan dia juga mengenal banyak orang di Sekte Hati Iblis. Lagi pula, yang diinginkan Sekte Hati Iblis adalah darah Su Yuki, jadi mereka menyajikan makanan lezat kepada Su Yuki, dan di dunia rahasia, mereka tidak membatasi kebebasan Su Yuki. Karena meskipun Su Yuki bergerak dengan santai, tidak mungkin meninggalkan dunia rahasia. Ini juga untuk memungkinkan Su Yuki bekerja sama dalam pengambilan darah. Justru karena kondisi yang nyaman inilah Su Yuki memiliki pemahaman awal tentang Sekte Hati Iblis. Kami tidak tahu mengapa kami ditangkap, tetapi Tuan Si memberi kami sebuah buku terlebih dahulu dan mengatakan bahwa jika kami melihat Sentian, kami akan memberikannya kepadanya. Dia juga bertanya kepada kami apakah kami bersedia berkorban demi Sentian. Wu Meier berkata pada Su Yuki, buku apa? Bawakan padaku untuk dibaca. Su Yuki bertanya. Su Yuki tidak tahu banyak tentang Tuan Si, dia telah lama dikurung di Sekte Hati Iblis. Wu Meier mengeluarkan buku itu dan menyerahkannya kepada Su Yuki. Su Yuki melihat buku yang sangat sederhana dan bahkan lusuh di tangannya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Tetapi ketika Su Yuki hendak membukanya dan melihatnya, dia dihentikan oleh Xiaoru, saudari Yuki, kamu tidak dapat membukanya. Tuan Si berkata bahwa buku ini hanya dapat dibuka oleh saudara Sentian. Melihat ini, Su Yuki hanya bisa mengembalikan buku itu kepada Wu Meier, lalu berkata, bagaimana kabar kalian berdua sekarang? Jika memungkinkan, kita perlu mengenal dunia rahasia ini terlebih dahulu. Kami baik-baik saja. Xiaoru dan Wu Meier keduanya mengangguk. Kemudian Su Yuki membawa dua orang bersamanya dan mulai mengenal dunia rahasia ini. Namun, di sepanjang jalan, Su Yuki tidak menemukan siapapun dari Sekte Hati Iblis. Aku bahkan belum pernah bertemu monster-monster. Anda harus tahu bahwa monster ada di alam rahasia yang begitu besar, dan monster-monster juga merupakan sumber daya di alam rahasia. Tujuan akhir mereka adalah untuk ditelan oleh jamu monster dan membantu orang lain berlatih. Tapi tidak ada apapun di alam rahasia ini, bahkan nafas makhluk hidup pun tidak. Namun, lingkungan di dunia rahasia ini sangat baik, tidak terlalu buruk, yang juga menyelamatkan Su Yuki dan ketiga gadis itu dari banyak penderitaan. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Wu Meier tidak tahan lagi. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa. Tidak seperti Su Yuki dan Xiaoru,
dia bisa bertahan meski dia tidak makan atau minum. Melihat Wu Meier seperti itu, Su Yuki hanya bisa berhenti dan beristirahat. Xiaoru, awasi adikmu Meier. Aku akan pergi mencari makanan dan melihat apakah ada buah-buahan liar atau semacamnya. Karena tidak ada makhluk hidup di alam rahasia ini, kita hanya dapat menemukan buah-buahan liar untuk memuaskan rasa lapar kita. Su Yuki pergi mencari sesuatu untuk dimakan, dan tidak jauh dari mereka, Sentian sedang duduk bersila, menggunakan teknik kondensasi jantium secara ekstrim, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Selama periode waktu ini, dia telah mengunjungi seluruh dunia rahasia, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali. Entah itu puncak gunung atau sungai, dia tetap tidak dapat menemukan jalan keluar. Alam rahasia dikelilingi oleh kekacauan. Sentian pernah mencoba melewati kekacauan ini seperti yang dia lakukan di Sekte Roh Iblis untuk melihat apakah dia bisa keluar dari alam rahasia. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa melangkah ke tanah kekacauan. Tanah kekacauan dipenuhi dengan turbulensi ruang dan waktu, dan tidak ada cara untuk melewatinya. Sekarang Sentian hanya bisa bekerja keras untuk berlatih dan berkembang, dan juga menaruh harapannya pada Humazi dan yang lainnya untuk menemukan cara membuka pintu masuk dari luar. Namun saat Sentian sedang berlatih, fluktuasi tiba-tiba muncul di benaknya. Ini adalah manifestasi dari fluktuasi aura yang terdeteksi oleh kesadaran spiritualnya. Apakah ada orang? Sentian tiba-tiba membuka matanya, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Mengikuti perasaan kesadaran spiritualnya, Sentian dengan cepat menuju ke tempat di mana auranya berfluktuasi. Saat ini, Su Yuki sedang mencari sesuatu untuk dimakan dan tidak melihat ada orang yang mendekatinya. Dengan cara ini, kedua orang itu semakin dekat. Saat jarak bertambah, Sentian dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas ini sangat familiar. Nafas Yuki. Apakah itu Yuki? Apakah dia benar-benar dikurung di sini? Sentian memiliki kegembiraan yang luar biasa di wajahnya, dan langkahnya semakin cepat. Segera, sosok muncul di depan Sentian. Ketika Sentian melihat sosok ini dengan jelas, dia tertegun sejenak dan berdiri kosong di tempat, seolah-olah dia telah terkena mantra penahan badan. Ekspresi wajah Sentian juga sangat rumit, mulai dari keterkejutan hingga kegembiraan, dari kegembiraan hingga kebingungan. Dia jelas telah mencari di seluruh dunia rahasia, tetapi tidak ada seorang pun di sana, tetapi mengapa Su Yuki tiba-tiba muncul saat ini? Saat ini, Su Yuki mendongak dan menemukan Sentian berdiri dengan hampa. Kedua orang itu hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong, saling memandang. Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka terlihat jelas. Sentian. Akhirnya, setelah keduanya saling memandang selama beberapa menit, Su Yuki berteriak dan langsung berlari menuju Sentian. Yuki. Sentian juga bergegas menuju Su Yuki. Segera, keduanya berpelukan erat, merasakan suhu badan Su Yuki. Sentian menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam badan Su Yuki. Sampai dia mengetahui bahwa Su Yuki bukanlah ilusi yang diproyeksikan, air mata Sentian langsung mengalir. Yuki, apakah ini benar? Sentian bertanya dengan tidak percaya. Sungguh, itu semua benar. Su Yuki sudah menangis saat ini. Dua kekasih yang sudah sekian lama berpisah akhirnya bertemu kini. Meskipun kedua belah pihak memiliki banyak hal untuk ditanyakan satu sama lain, saat ini, tidak ada yang bisa mengatakannya. Sentian memandangi wajah Su Yuki yang berbentuk buah pir dan kekasih yang dia rindukan. Menciumnya secara langsung. Su Yuki juga menanggapi Sentian. Saat ini, mereka berdua melupakan segalanya dan hanya bertemu satu sama lain. Ciuman ini menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi berguncang. Baru setelah Su Yuki merasa kesulitan bernapas, Sentian melepaskannya. Melihat hari mulai gelap, Su Yuki akhirnya teringat bahwa dia sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Gawat, aku lupa kalau aku datang ke sini untuk mengambil makanan, Meier masih lapar sekarang. Su Yuki berkata dengan tergesa-gesa. Meier, Wu Meier, apakah dia di sini juga? Sentian bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Kamu bisa mencari makanan bersamaku dulu, lalu kita akan bicara saat kita kembali. Su Yuki mendesak Sentian untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Segera mereka berdua menemukan buah-buahan dan sayuran liar, lalu bergegas kembali.
Dalam perjalanan, Suyuki menjelaskan kepada Sentian, dan kemudian Sentian menyadari bahwa Xiaoru dan Wu Meier juga telah ditangkap oleh iblis di wilayah rahasia ini. Namun, Sentian sangat tertarik dengan buku yang diberikan Tuan Si kepada Wu Meier dan yang lainnya. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Si mengenal Wu Meier dan Xiaoru, jadi dia pasti akan bertemu dengannya. Mungkinkah dia sudah menduga bahwa mereka berdua akan ditangkap oleh Sekte Hati Iblis dan dilempar ke dunia rahasia ini? Dan mengapa Sekte Hati Iblis menangkap mereka berdua? Pertanyaan-pertanyaan ini juga meresahkan Sentian. Segera Sentian dan Suyuki tiba di tempat itu dan melihat Wu Meier terbaring lemah di tanah, dengan Xiaoru yang merawatnya. Xiaoru mendengar seseorang mendekat, jadi dia mendongak. Ketika dia menemukan Sentian, dia tercengang. Kemudian dia melompat, "Saudara Sentian. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda." Xiaoru berteriak dengan penuh semangat, menyebabkan Wu Meier, yang terbaring di tanah, mengangkat kepalanya dengan keras. Saat dia melihat Sentian, badannya tampak penuh kekuatan dan dia berdiri. Setelah beberapa orang dengan gembira bertukar salam, Wu Meier diminta makan buah-buahan liar untuk menambah kekuatannya. Pada saat ini, Wu Meier mengeluarkan buku yang diberikan oleh Tuan Si dan berkata, "Tuan Si memberikan ini kepadamu, dan tidak ada dari kami yang pernah membukanya." Sentian mengambil buku sederhana itu, dan tiba-tiba nafas aneh keluar dari buku itu. Sentian sedikit mengernyit, lalu menatap Suyuki dan berkata, "Yuki, apakah kamu sudah mengambil buku ini?" "Aku mengambilnya, tapi aku tidak membukanya," kata Suyuki. "Lalu apakah kamu merasakan ada aura aneh di buku ini?" Sentian terus bertanya. "Tidak, aku tidak merasakan apa-apa, ini hanya buku biasa." Suyuki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini aneh." Sentian tampak terkejut dan kemudian membuka buku itu. Namun saat bukunya dibuka, semua orang tercengang. Karena tidak ada satu kata pun di dalam buku itu, semuanya hanya kertas kosong. "Kenapa? Kenapa tidak ada apa-apa di dalam buku?" Xiaoru bertanya dengan tidak percaya. "Sentian, mungkinkah ini buku aneh yang memerlukan metode khusus untuk melihat isinya?" kata Suyuki. "Itu mungkin." Sentian mengangguk, dan kemudian seberkas energi spiritual mengalir masuk, tetapi buku di tangannya masih tidak berubah, tidak ada sepatah kata pun. Sentian bahkan menggunakan sihir, tapi tetap tidak berhasil. "Aneh sekali." Sentian mengerutkan kening. Wu Meier berkata dengan bingung, "Tuan Si memberi kami buku surgawi tanpa kata-kata untuk dikerjakan, tetapi dia tidak memberitahu kami bagaimana melakukannya. Tuan Si memintamu untuk menyerahkan buku itu kepadaku. Pasti berguna. Karena dia tidak memberitahuku caranya, dia pikir aku sendiri yang bisa memahami buku itu." Sentian sangat mengagumi Tuan Si. Bukan karena bantuan Tuan Si padanya, tapi karena dia selalu merasa Tuan Si sangat berpengetahuan dan sepertinya mengerti segalanya. "Sentian, apakah buku surgawi tanpa kata ini perlu dihubungkan dengan garis keturunanmu agar kamu dapat melihat isinya?" Saat ini, Suyuki berkata. Ketika Sentian mendengar ini, dia segera menggigit jarinya, dan kemudian beberapa tetes darah jatuh ke buku tanpa kata itu. Benar saja, darah menetes setelah buku surgawi tanpa kata dan langsung diserap, dan kemudian buku surgawi tanpa kata mulai bersinar. Sesuatu mulai muncul di halaman pertama buku tanpa kata, bersama dengan batang darah merah cerah. Segera, halaman pertama buku tanpa kata berubah menjadi peta. Oke, ada sesuatu yang terungkap. Ketika Xiaoru melihat ini, dia berteriak gembira. Sentian tidak punya waktu untuk melihat peta itu dengan hati-hati, jadi dia membaliknya dan meneteskan darah lagi. Namun kali ini, tidak ada tanggapan dari buku surgawi tanpa kata, dan tidak ada yang muncul lagi. Sentian dan yang lainnya tercengang saat melihat buku surgawi yang sunyi dan tanpa kata-kata. Awalnya saya mengira saya telah menemukan jalan, tetapi sekarang hanya satu halaman yang terungkap. Mari kita pelajari peta ini dulu. Mungkin cara mengungkap isi buku tanpa kata ini ada di peta ini. Suyuki berkata cepat. Beberapa orang dengan cermat mempelajari peta di halaman pertama, tetapi mereka menemukan bahwa peta tersebut tampaknya tidak cocok dengan tempat manapun di dunia sekuler. Tepat ketika beberapa orang sedang berkonsentrasi pada penelitian mereka, mata Sentian tiba-tiba berbinar. Jadi begitu, Sentian berteriak dengan semangat, yang mengejutkan Suyuki dan yang lainnya. Saya mengerti.
Peta ini menunjukkan dunia rahasia tempat kita berada. Lihatlah pegunungan, air, dan hutan. Semuanya persis sama dengan di sini. Sentian menunjuk ke peta. Tapi Suyuki dan yang lainnya baru saja tiba di dunia rahasia ini, jadi mereka tidak tahu seperti apa dunia rahasia ini. Jika Sentian tidak menjelajahi seluruh dunia rahasia untuk menemukan Suyuki dan menemukan jalan keluar, dia tidak akan menyadari bahwa apa yang tergambar di peta adalah dunia rahasia tempat mereka berada. Tapi tidak ada apapun yang ditandai di peta ini. Kalaupun ada peta, apa gunanya? Xiaoru bertanya dengan bingung. Dan saat Xiaoru selesai berbicara, dia melihat cahaya bulan yang terang di langit malam tersebar di buku surgawi tanpa kata-kata. Segera, buku surgawi tanpa kata menyala dengan cahaya redup, dan titik merah kecil mulai muncul di peta di halaman pertama. Titik merah kecil itu terus berkedip. Jelas sekali bahwa itu telah ditandai secara khusus. Di sini, tempat dengan titik merah berkedip, mungkinkah itu jalan keluar dari dunia rahasia ini? Wu Meier bertanya, menunjuk ke titik berkedip di peta. Terlepas benar atau tidaknya, kita harus pergi ke tempat itu dan melihatnya. Karena Tuan Si meminta saya untuk menyerahkan buku itu, maka buku ini pasti akan membantu situasi saya saat ini. Sentian sangat yakin bahwa Tuan Si tidak akan memberinya buku yang tidak berguna baginya. Tepat ketika Sentian memimpin Suyuki dan yang lainnya menuju titik merah, mereka berada di gunung yang tinggi dan tempat terjal di dunia sekuler. Ayah dan anak Si Qingpei dan Si Yan sedang mendaki gunung. Mereka berpakaian compang camping, seperti pengemis. Nak, tunggu dulu, sebentar lagi kita sampai di kuil kuzen. Si Qingpei, Si Yan memberi semangat. Segera, Si Qingpei dan putranya mencapai puncak gunung. Meskipun jalan mendaki gunung itu terjal, sebenarnya mencapai puncak gunung adalah pemandangan yang berbeda. Saya melihat sebuah kuil megah dibangun di puncak gunung, hampir menempati seluruh puncak gunung. Berdiri di puncak gunung, Anda hampir bisa menjangkau dan menyentuh awan. Udara segar membuat orang sadar. Ayah, apakah ini kuil kuzen yang kamu bicarakan? Si Yan melihat ke kuil megah dan bertanya dengan kaget. Dalam kesannya, candi-candi itu semuanya sangat kecil dan sangat bobrok, yang sangat berbeda dengan candi megah di depannya. Ya, ini kuil kuzen, dan kakak laki-lakiku adalah kepala biara di sini. Saat kamu bertemu kakak laki-lakiku nanti, kamu harus memanggilku paman. Si Qingpei mengangguk dan berkata. Saat kedua orang itu berbicara, mereka tiba di pintu masuk kuil Kucan. Saat ini, seluruh kuil Kucan sedang ramai dengan orang-orang, ratusan orang beriman mempersembahkan dupa, dan asap memenuhi. Melihat kelompok orang percaya di depannya semuanya adalah orang biasa, Si Yan tampak sedikit terkejut. Ayah, dengan kekuatan kita, sulit untuk mendaki jalan pegunungan ini. Bagaimana orang-orang biasa ini bisa sampai di sini? Si Yan bertanya tidak percaya. Inilah kekuatan iman. Keyakinan orang biasa dalam menyembah Buddha dan berdoa kepada para dewa tidak dapat dibandingkan dengan Anda dan saya. Mereka semua mempercayakan hidup mereka kepada para dewa dan Buddha, berharap menerima berkah. Si Qingpei memandangi banyak orang percaya dan hanya bisa menghela nafas. Satu-satunya hal yang mengendalikan hidupmu adalah kekuatanmu sendiri. Orang-orang biasa ini sangat naif. Mereka benar-benar mengira mereka dapat dilindungi oleh dewa dan Buddha. Si Yan tidak bisa menahan cibiran. Dalam pandangan Si Yan, tidak ada berkah dari dewa atau Buddha yang sekuat kekuatannya sendiri. Tapi saat Si Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tercekik, matanya melebar, dan wajahnya menjadi ganias. Orang-orang yang berani dan gile, menghujat Buddha di kuil Kucan kita, tidak bisa dimaafkan jika ditoleransi oleh surga. Sebuah suara yang dalam perlahan masuk ke telinga Si Yan. Kali ini, Si Yan sangat ketakutan hingga dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Ketika Si Qingpei melihat tingkah aneh putranya, dia segera memahaminya dan segera menggunakan kekuatan batinnya untuk mengirim pesan, "Kakak senior, saya Si Qingpei dari Paviliun Bailian. Saya datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada kakak senior. Saya geblek, jadi tolong jangan tersinggung." Setelah Si Qingpei selesai berbicara, Si Yan langsung merasa rileks dan napasnya menjadi lebih lancar. Segera, seorang biksu tua keluar dari kuil Kucan. Dia tampak berusia 80-an, dengan alis putih di pelipisnya, dan jubah biksu penuh tambalan. Dia berjalan seperti angin.
Biksu tua ini adalah guru Zhu Yuan, kepala biara kuil Kucan. Kakak, ketika si Qingpei melihat biksu tua itu, dia segera berlari ke arahnya dan menangis. Melihat ini, si Yan buru-buru melangkah maju dan berteriak, "Paman!" Tuan Jue Yuan melirik si Qingpei dan putranya, sedikit mengernyit, lalu berkata, "Ikuti saya ke istana dan kita akan bicara." Si Qingpei dan putranya mengikuti Jue Yuan melewati kuil, dan akhirnya sampai di aula utama di belakang. "Kalian semua keluar." Jue Yuan melambaikan tangannya dan mengusir biksu lainnya keluar dari aula, lalu memandang si Qingpei dan bertanya, "Adik laki-laki, sebagai penguasa Paviliun Bailian, kenapa kamu berada dalam kondisi penurunan sekarang?" Ketika si Qingpei mendengar ini, dia merasa sedih, dan air mata mengalir lagi. "Kakak, kamu harus membalaskan dendamku." Karena itu, si Qingpei berlutut di depan Jue Yuan. Saat si Yan melihat ini, dia juga berlutut di tanah. "Adik laki-laki, sejak kamu dan aku meninggalkan sekolah dan mengembangkan kehidupan kita sendiri, meskipun kami sudah lama tidak menghubungimu, jika ada yang harus kamu lakukan, kakak laki-laki tidak akan pernah mengabaikannya. Jika ada yang harus dilakukan, tanyakan saja." Jue Yuan membantu si Qingpei berdiri. "Kakak senior, Paviliun Bailian saya hilang, hancur." Si Qingpei berkata dengan wajah sedih. "Siapa yang menghancurkan Paviliun Bailianmu?" Jue Yuan sedikit terkejut. "Meskipun kekuatanmu tidak tinggi, senjata ajaib di tanganmu semuanya terbaik. Mungkinkah dengan senjata ajaib ini, kamu tetap tidak bisa melindungi milikmu?" Paviliun Bailian. Di seluruh dunia sekuler, selain orang-orang yang hidup dalam pengasingan dan ingin menjadi abadi, apakah ada orang yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan Paviliun Bailian Anda? Atau mungkin itu dilakukan oleh orang-orang di alam rahasia? Si Qingpei menggelengkan kepalanya, "Tidak, itu tidak dilakukan oleh orang-orang di alam rahasia, atau oleh sekte tersembunyi itu. Itu adalah pria bernama Sentian." "Sentian?" Jue Yuan mengerutkan kening, "Siapa dia? Bagaimana dia bisa menghancurkan Paviliun Bailianmu?" "Saya tidak tahu banyak tentang Sentian. Saya hanya tahu bahwa dia adalah orang paling kuat di dunia seni bela diri akhir-akhir ini. Dia hanyalah pendatang baru yang baru saja muncul. Dia baru berusia lebih dari 20 tahun. Tidak terlalu puas dengan pengalaman Sentian. Saya mengerti, bagaimanapun juga, Paviliun Bailian tidak sering berhubungan dengan dunia sekuler." Pendatang baru. Jue Yuan terkejut beberapa saat. "Untuk dapat menghancurkan Paviliun Bailianmu, kamu harus memiliki kekuatan martial Sein atau lebih tinggi. Bagaimana bisa seorang pendatang baru tiba-tiba mencapai ranah martial Sein? Sekte tersembunyi. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak kamu ketahui di sini, karena setelah banyak orang tua berlatih ke tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat meremajakan dirinya sendiri, terlihat lebih muda, dan dengan mudah hidup ratusan tahun. Saya khawatir Sentian ini bukankah seseorang adalah seorang tetua dari sekte tersembunyi, kan?" Jue Yuan tidak percaya bahwa pendatang baru yang baru berusia 20-an dapat mencapai alam suci bela diri. Jika berada di alam rahasia, itu tidak sulit. Bagaimanapun, ada pembudidaya abadi di alam rahasia, dan standar mereka sangat tinggi. Tetapi jika Anda seorang pejuang, Anda perlu meletakkan dasar yang kokoh selangkah demi selangkah. Prajurit seperti mereka berlatih mati-matian hanya untuk mencapai tingkat tertinggi seni bela diri. Itulah alam transformasi. Begitu Anda memasuki alam transformasi, Anda dapat mengubah hal-hal rumit menjadi kesederhanaan dan melangkah ke gerbang abadi. Hanya setelah melangkah ke gerbang abadi mereka dapat terus berlatih dan pergi ke dunia yang tidak diketahui. Tetapi beberapa orang telah memasuki ranah kultivasi sejak awal. Alam abadi jauh lebih tinggi daripada seorang pejuang. Dengan akumulasi bakat dan sumber daya, bukan tidak mungkin untuk mencapai ranah martial Sein di usia 20-an. Namun di dunia sekuler, hanya ada sedikit orang suci bela diri yang berusia 20-an, kecuali mereka mendapat peluang besar, atau mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang didukung oleh sekte tersembunyi. Jika seorang pendatang baru yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, dan tidak memiliki kekuatan ingin menjadi seniman bela diri di usia 20-an, itu akan menjadi lelucon. "Paman, menurutku Sentian belum pulih, dan senjata ajaib kita tidak berguna baginya. Mungkinkah dia seorang kultivator abadi?"
Xian menolak tebakan Jue Yuan, tidak mungkin dia terlihat seperti anak kecil lagi. Tidak mungkin bagi para penggarap abadi untuk secara tidak bermoral meningkatkan kekuatan mereka di dunia sekuler. Mereka semua ditekan oleh hukum langit dan bumi. Bagi dunia ini, keberadaan para penggarap abadi melanggar berbagai hukum. Oleh karena itu, yang abadi ini para kultivator tidak bisa hidup di dunia sekuler untuk waktu yang lama. Kecuali mereka melepaskan kultivasi dan membiarkan kultivasi mereka mandek atau bahkan mengalami kemunduran, mereka tidak ingin tinggal di dunia sekuler. Kamu Pavilion Bailian sering berurusan dengan orang-orang di alam rahasia, apakah kamu tidak tahu akal sehat ini? Jue Yuan memandang Xian dan bertanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Xian berkata dengan canggung. Si Qingpei dengan cepat membantu Xian keluar dari pengepungan dan berkata, saudaraku, aku belum memberitahu dia banyak hal. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Tetapi jika Sentian bukan seorang kultivator abadi, mengapa dia harus melakukannya kekuatan setinggi itu? Dan dia tidak melakukannya. Saya mendengar Sentian berasal dari sekte tersembunyi yang mana? Si Qingpei tampak bingung. Dia tidak yakin apakah Sentian adalah seorang kultivator abadi atau bukan. Bersambung.